Halo bosku, selamat mendengarkan kembali kisah Cu yang dari Donghua, Transcending the Nine Heavens, di channel alur cerita Donghua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, rezeki lancar barokah, dan diberi keselamatan dimanapun kita berada. Jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya, agar tidak ketinggalan notifikasi video terbarunya. Transcending the Nine Heavens. Chapter 751, Dasar Danau Kematian. Semua orang bisa melihat luka mengangal Li Xiongtu di tubuhnya berangsur-angsur berubah menjadi koreng dan bekas luka dengan kecepatan yang bisa dilihat dengan mata telanjang. Bekas luka itu berubah dari merah biasa menjadi merah tua, sebelum menjadi hitam dan mulai kusut. Mata semua orang terbuka lebar, dan rahang mereka ternganga. Inikah efek dari satu pil? Namun hal yang paling menakjubkan terjadi kemudian. Li Xiongtu bergumam tanpa sadar, gatal sekali. Dia tidak bisa menahan diri sambil mengangkat tangannya untuk menggaruk dirinya sendiri. Suara gemerisik terdengar. Bekas luka mulai menghilang seperti bedak dimanapun dia menggaruk saat kulit baru dan lembut terlihat. Bekas luka yang tidak digaruknya juga mulai mengering dan pecah-pecah, dan pada saat bekas luka itu melayang ke tanah, tubuh Li Xiongtu menjadi halus dan lembut seperti bayi yang baru lahir. Tubuhnya sangat berbeda. Semua orang terkejut. Semua orang menatap tubuh Li Xiongtu dengan mata bingung, dan tidak ada yang berkedip sekalipun. Ada suara mengejutkan yang terulang di benak mereka, Tuan Pedang 9 Kesengsaraan Pil 9 Surga. Tuan Pedang 9 Kesengsaraan Pil 9 Surga. Li Batian hampir muntah darah. Fik, bagus kamu sudah pulih, tapi kenapa kamu harus melakukan reality show di depan semua orang? Bagaimana aku bisa menyimpulkan masalah ini? Dia tidak tahu bahwa pil 9 surga milik Cu yang memiliki bahan tambahan di dalamnya. Cu yang telah menambahkan obat neurogenik bersama dengan obat yang membuat seluruh tubuh pengguna gatal dan panas. Ketiga obat ampuh tersebut mulai bekerja pada saat yang bersamaan, dan meskipun tubuh Li Xiongtu adalah yang paling tangguh di dunia, dia tidak akan mampu meminumnya. Akhirnya, semua yang dirasakan Li Xiongtu di tubuhnya menghilang, dan dia mulai sadar kembali dan kepalanya mulai jernih. Dia meregangkan dan melatih anggota badan dan tubuhnya dengan bingung, dan dia terdengar sangat bingung ketika dia berkata, "Saya sudah pulih. Saya sudah pulih." Li Batian hampir menangis. Saudaraku, pakailah beberapa pakaian. Selain dari klan Li, ke-24 pasang mata dari 8 klan besar lainnya dilatih pada tubuh Li Xiongtu pada saat yang bersamaan. Mereka memiliki ekspresi rumit di mata mereka, dan mata mereka berbinar tanpa henti. Salah satu dari 9 kesengsaraan. Salah satu dari 9 klan besar yang akan mendikte 3 langit atas di masa depan. Orang ini. Huff. Huff, 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 huff. Huff. Bagaimana mereka bisa membiarkan klan Li mengambil keuntungan sebesar itu? Namun, di permukaan, ekspresi semua orang tidak berubah. Beberapa bahkan maju untuk memberi selamat kepadanya, dan tidak ada satu orang pun yang menyebut Tuan Pedang 9 Kesengsaraan. Ekspresi setiap orang penuh gairah dan kehangatan. Bahkan orang seperti Li Xiongtu merasa sedikit kewalahan dengan semua perhatian itu pada saat itu. Apakah ini masih Tuan Muda 9 klan besar? Sejak kapan kalian menjadi begitu ramah dan mudah didekati? Namun hati setiap Tuan Muda dipenuhi dengan rasa dendam. Kamu adalah target yang jelas jika kami membiarkanmu, salah satu dari 9 kesengsaraan, hidup sampai hari ketika kamu mendiktekan 9 surga, maka tidak ada tempat tersisa bagi kami di dunia. Lagi pula, kekuatanmu lebih lemah dari sampah. Semua orang diam-diam membuat perhitungan jahat mereka sendiri. Keheranan melintas tanpa sadar di mata para penegak, tetapi mereka mengucapkan beberapa kalimat dengan jelas sebelum semua orang melanjutkan perjalanan mereka. Beberapa hari berlalu, dan setiap klan akhirnya menerima kabar setiap anggota di luar harus kembali ke keluarga masing-masing secepat mungkin. 9 surga akan segera disegel. Semua orang terkejut, dan mereka mempercepat langkah mereka saat mereka bergegas ke 3 langit atas. Li Batian terus-menerus meminta bantuan darurat, dan begitu mereka mencapai 3 langit atas, klan Li sebenarnya mengumpulkan 12 orang suci bela diri untuk mengawal mereka. Semua orang kembali ke klan Li dengan cara yang megah. Li Batian merasa seolah-olah luka bakar yang sangat besar telah terangkat dari dadanya. Aku akhirnya aman. Namun, semua orang sadar saat pemandangan ini terlihat di mata mereka. Senyuman dingin muncul di wajah semua orang saat mereka saling mengucapkan selamat tinggal dan pergi. Mereka harus melaporkan masalah ini kembali ke klan masing-masing secepat mungkin.
Para tuan muda memendam rasa dendam dalam pikiran mereka. Fik ibunya klan Li ingin melanjutkan. Apakah itu lelucon? Chu yang tenggelam ke dasar danau kematian seperti batu. Pada saat ini, dia bahkan merasa aman dan santai. Ia berada di dalam air suam-suam kuku, dan ia seolah kembali ke pelukan ibunya yang penuh kenyamanan dan kepuasan. Tidak ada rasa bahaya sama sekali. Tubuhnya terus tenggelam ke bawah. Sepertinya tidak ada yang memiliki daya apung di dalam air danau kematian. Chu yang membuka matanya dan melirik air yang berputar di sekelilingnya, dan dia mulai merasa ada sesuatu yang tidak beres. Tapi dia tidak bisa mengetahui apa yang salah. Hal itu muncul di benaknya setelah sekian lama tidak ada ikan atau kehidupan air di dalam air. Tidak ada satu jiwa pun yang hidup. Begitu banyak mayat yang dibuang ke danau ini, tapi bahkan tidak ada yang terlihat. Air danau itu bersih dan transparan, dan tidak ada satupun kotoran di dalamnya. Selain itu, Chu yang tidak merasa tercekik sama sekali di dalam danau. Semuanya terasa seolah dia sedang berdiri di luar di bawah sinar matahari. 3 segmen pedang yang patah, ujung pedang, dan bilah pedang berkilau cemerlang saat melindungi Chu yang dari sampingnya. Mereka mulai tenggelam lebih dalam seolah-olah mereka sedang terbang ke bawah. Semuanya begitu tenang. Chu yang ingin mengenang bagaimana rasanya ketika dia mendapatkan bagian keempat pedang 9 kesengsaraan di kehidupan sebelumnya, tapi dia tiba-tiba menyadari bahwa dia tidak dapat mengingatnya lagi. Seolah-olah air danau yang tenang dan lembut ini telah memutuskan ingatannya antara kehidupan sebelumnya dan kehidupannya saat ini. Chu yang tidak tahu sudah berapa lama dia tenggelam ketika dia akhirnya merasa seperti sedang menginjak sesuatu. Dia melirik ke bawah, dan dia menatap batu putih bersih. Terlebih lagi, di mana-mana yang bisa dilihat matanya di dasar danau dipenuhi bebatuan seperti ini. Setiap batu berbentuk persegi, dan sangat besar masing-masing batu memiliki lingkar lebih dari 100 kaki. Ada lubang merah tua di tengah setiap batu, dan gelembung udara mendidih yang tak terhitung jumlahnya muncul dari lubang merah tua ini. Gelembung udara ini menghangatkan seluruh air danau. Chu yang berdiri di atas batu yang menyerupai batu giok putih. Telapak kakinya terasa sangat hangat, dan ia tidak merasakan sensasi terbakar sama sekali. Dia menatap ke kejauhan, dan dia tidak bisa tidak kagum dengan apa yang dilihatnya. Siapa itu yang memiliki kemampuan supernatural dan melakukan hal seperti ini di dasar danau? Tiba-tiba, riak samar muncul tepat di depannya. Ujung pedang-pedang 9 kesengsaraan menjadi bersemangat, dan ia bergegas menuju asal riak itu dengan sekejap. Bilah pedang dan pedang mengikuti dari belakang. Sebuah pemikiran terlintas di benak Chu Yang, dan dia mengikuti dari belakang juga. Mungkinkah perkiraan roh pedang itu salah? Bagaimana bisa ada bahaya di sini? Pikiran ini muncul di benaknya, tapi Chu Yang tidak mengurangi kewaspadaannya sama sekali. Chu Yang melayang ke depan sejauh ribuan kaki sebelum sebuah gua yang berkelap-kelip dengan cahaya putih muncul di depannya. Gua ini berada di dasar danau, tetapi membentang hingga ke dalam tanah. Pintu masuk gua memancarkan cahaya putih lembut, dan berseru dengan sangat akrab dan ramah seolah-olah berkata kepada Chu Yang, ayo biarkan aku menelanmu. Chu Yang jelas bisa merasakan bahwa ada sesuatu yang dia cari sepanjang hidupnya di dalam. Chu Yang tidak ragu sama sekali dan melemparkan dirinya ke dalam. Dia melemparkan dirinya ke dalam ilusi. Namun, Chu Yang tidak akan pernah tahu bahwa dia telah memasuki hal seperti itu. Jika dia mengetahui hal ini sebelumnya, bahkan jika dia tahu betul bahwa semua ini tidak nyata, dia lebih memilih menyerahkan pedang 9 kesengsaraan daripada datang ke tempat ini. Transcending the Nine Heavens. Chapter 752 Jangan pergi, saudaraku. Chu yang melemparkan dirinya ke dalam dengan tegas dan tak tergoyahkan. Chu yang merasakan segalanya sebelum matanya menjadi kabur saat dia menghilang ke dalam lubang, dan cahaya putih merah membara di depannya menjadi sepetak kegelapan. Dia mengambil beberapa langkah ke depan, dan baru kemudian dia bisa melihat cahaya redup di kejauhan di depannya. Chu yang mengerutkan kening dan berjalan ke depan. Dia menempuh jarak 70 kaki sebelum mengambil langkah berikutnya. Siluet muncul di depannya, dan seseorang muncul di hadapannya. Jimo. Chu yang berteriak kaget, apa yang kamu lakukan di sini? Jimolah yang muncul di depannya, dan dia tersenyum cerah dengan giginya terlihat sambil mengangkat alisnya dengan nakal. Tidak menyangka ini akan terjadi, kan, bos? Aku tidak menyangka itu akan terjadi. Chu yang memaksakan diri untuk tertawa dan menggelengkan kepalanya. Chu yang awalnya curiga bahwa ini adalah ilusi,
Tetapi perasaan akrab dan sentuhan realistis yang dia rasakan ketika tangannya bersentuhan dengan Jimo mengatakan kepadanya bahwa ini bukan ilusi. Heh, Bos Mo Tianji sudah lama tahu bahwa kamu mengambil risiko dan turun ke sini. Jadi, kami turun sebelum kamu saat kamu sedang berbaring di tendamu. Sudut mulut Jimo melengkung menjadi senyuman lebar, dan dia sangat bersemangat. Bos, jika hal seperti ini terjadi lain kali, mohon jangan biarkan kami berada dalam kegelapan. Kami bersaudara, bagaimana Anda bisa berani menghadapi bahaya sendirian? Jimo tertawa terbahak-bahak dan berkata, bagaimana kita bisa disebut saudara jika kita tidak berbagi hidup dan mati? Saya lebih baik mati, bos. Chu yang terdengar sedikit bersalah ketika berkata, masalah ini salahku. Aku tidak ingin kalian mengkhawatirkanku. Dia sudah setengah kalimatnya ketika dia tiba-tiba menyadari sesuatu. Apakah kalian tidak berkumpul? Di mana sisanya? Jimo terkekeh dan berkata, tentu saja mereka di depan. Dia mengambil satu langkah ke depan dan menggenggam tangan Chu Yang. Biarkan aku mengantarmu mencarinya, bos. Hahaha, keduanya bergandengan tangan saat mereka berjalan ke depan. Chu Yang merasa seolah-olah dia dipenuhi dengan kebahagiaan saat ini. Orang-orang ini. Dia bergumam pelan, dan dia tidak tahu apakah dia melakukannya karena dia puas atau dia menyalahkan mereka. Orang lain keluar dari depan mereka, itu adalah Luo Kedi. Oh, bos, kamu tidak mengharapkan ini, kan? Luo Kedi berteriak kegirangan saat dia menerkam Chu Yang dengan tangan terentang. Hati Chu Yang dipenuhi kehangatan saat dia menegur dengan bercanda, oh, kamu Huff, kamu sebenarnya berbohong padaku. Tunggu dan lihat apa yang akan aku lakukan padamu ketika kita kembali. Luo Kedi tertawa riang, dan bayangannya semakin dekat. Tiba-tiba, murid Chu Yang berkontraksi saat dia berteriak, awas, itu karena dia sangat terkejut menyadari bahwa cahaya pedang cemerlang muncul di belakang Luo Kedi. Pedang yang dipenuhi kematian terbang tepat menuju punggung Luo Kedi dengan kecepatan kilat. Pedang ini tidak mengeluarkan suara sama sekali, dan bahkan air di sekitar mereka tidak bergeser sama sekali. Tapi pedang ini sangat mengerikan, dan menghilangkan semua harapan Chu Yang. Wajah Luo Kedi masih dipenuhi dengan kebahagiaan yang hanya akan mereka dapatkan saat saudara-saudara bersama. Dia sangat gembira karena dia akhirnya bisa membantu Chu Yang, dan dia tidak menyadari apapun setelah seruan Chu Yang saat dia bergumam dengan bingung, apa? Astaga! Darah meletus ke segala arah. Chu Yang berteriak saat hatinya sangat sakit, dan dia merasa hatinya mulai hancur berkeping-keping. Luo Kedi sudah berjalan 20 kaki darinya, tapi tubuhnya akan selamanya membeku di tempat ini. Ujung pedang yang mengilat menonjol dari dada Luo Kedi, dan pedang itu membawa darah hangat Luo Kedi saat darahnya menetes keluar dan perlahan menghilang melalui air di sekitar mereka. Serangan ini sangat kejam, langsung mengenai hati Luo Kedi. Chu Yang tidak akan pernah bisa menyelamatkan Luo Kedi bahkan jika dia memiliki 10.000 pil 9 surga yang lengkap. Masih ada senyuman di wajah Luo Kedi, tapi wajahnya berubah abu-abu. Darah merah cerah masih terus mengalir dari mulutnya. Dia mencoba yang terbaik untuk mengendalikan dirinya, dan dia tersenyum sambil batuk dan tersedak. Oh, aku ingin datang ke sini untuk membantumu, tapi aku tidak menyangka diriku malah membuatmu sedih. Saya minta maaf. Serigala kecil Chu yang berteriak sekali lagi dengan sedih dan bergegas maju. Ujung pedang yang menonjol dari dada Luo Kedi bergeser dan menghilang dengan suara mendesing. Jangan cabut pedangnya, jangan cabut, Chu yang berteriak ketika hatinya terus sakit, dan dia bahkan mulai memohon. Dia tahu bahwa begitu ujung pedangnya ditarik, sisa vitalitas Luo Kedi akan hilang. Namun pedang itu masih ditarik dan menghilang. Tubuh Luo Kedi bergetar, dan akhirnya dia terjatuh ke depan. Chu yang berteriak kesakitan, seolah hatinya telah terkoyak dan dia menerkam ke depan untuk memeluknya. Tubuh Luo Kedi masih gemetar di pelukannya. Dia memperlihatkan senyuman yang sangat tipis sambil bergumam, maaf, bos. Saya melanggar kata-kata saya. Jika ada kehidupan berikutnya, saya akan menemani Anda. Dan berkuasa atas 9 surga. Abang saya Chu yang memeluk Luo Kedi sekuat yang dia bisa. Seluruh tubuhnya menggigil, dan air mata mengalir di wajahnya. Dia terisak dan berkata, jangan pergi. Luo Kedi menatapnya dengan tatapan kosong, dan dia tersenyum saat mengucapkan satu kalimat terakhir. Oh, jangan menangis, bos. Kakak yang menangis akan membuatku malu. Dia mengangkat tangannya, seolah ingin menghapus air mata di wajah Chu Yang. Tapi dia hanya bisa mengangkat tangannya setengah sebelum jatuh kembali dengan lemas.
Ekspresi permintaan maaf dan kekhawatiran yang mendalam masih terlihat di matanya. Serigala kecil Chu yang berteriak ke arah langit saat aliran darah segar keluar dari mulutnya. Matanya selebar mungkin, dan sudut matanya hampir terbuka saat dia menatap ke arah di mana pedang fatal itu dilepaskan dengan kebencian yang kuat di matanya. Tidak ada seorang pun di sana. Keluar Chu yang berteriak dengan marah. Siapa kamu sialan kamu dan 8 generasi nenek moyangmu keluarlah, bajingan ayo teriak Chu yang histeris, dan matanya merah. Chu yang telah membunuh sebelumnya, dan dia telah mengutuk orang sebelumnya, tapi dia tidak pernah mengutuk seseorang secara tidak senonoh sepanjang hidupnya. Tapi, kali ini, dia tidak bisa menahan diri lagi. Air di seberang tetap tenang seperti biasanya, dan tidak ada gangguan sama sekali. Jika mayat Luo Kedi masih belum terlihat jelas di pelukan Chu Yang hampir mengira ini hanya mimpi. Serigala kecil Jimo berteriak sekeras-kerasnya dan air mata mengalir di wajahnya saat dia menangis histeris. Dia bergegas mendekat dan berseru, serigala kecil apa yang terjadi padamu, serigala kecil? Bangun-bangun. Jimo membelai wajah dingin Luo Kedi, dan matanya penuh rasa bersalah dan permintaan maaf saat dia menatapnya. Jimo akhirnya berteriak keras dan berkata, jangan menakutiku, jangan menakutiku. Otot wajah Chu yang masih bergerak histeris saat cahaya mistis dan menakutkan keluar dari matanya. Dia membawa mayat Luo Kedi dan berdiri sambil berjalan maju perlahan. Serigala kecil, aku ingin kamu melihat dengan mata kepalamu sendiri bagaimana aku akan membalaskan dendammu. Chu yang bergumam pada dirinya sendiri sambil terus melangkah maju dengan mayat Luo Kedi di pelukannya. Seluruh tubuhnya siap untuk berperang. Bos, teriakan Jimo terdengar dari belakangnya, dan Chu yang merasakan tubuhnya bergetar. Panggilan Jimo tidak mengandung kesedihan apapun, yang ada hanya kerinduan dan sedikit kejutan, dan rasa tidak percaya. Chu yang berbalik. Jimo tiba-tiba berteriak histeris, dan dia terbatuk 2 kali hingga darah keluar dari mulutnya. 2 pedang panjang berkilau baru saja ditarik dari sisi tubuh Jimo. Pedangnya cemerlang, dan darah segar menutupi bilahnya. Tetesan darah menghilang melalui air setiap inci bilahnya ditarik. Darah segar keluar terus-menerus dari mulut Jimo, namun tangannya melingkari erat tepi pedang yang ditarik keluar dari sisi kirinya. Darah mengucur sekali lagi dari tepi tempat tangannya menggenggam. Ada kekhawatiran di matanya saat dia berjuang. Bos, jangan pedulikan aku. Gu. Dan yang lainnya masih di depan. Kamu harus cepat. Mereka mungkin dalam bahaya. Dia terengah-engah dan napasnya berat, dan senyuman muncul di wajahnya. Aku bersama serigala kecil, dan kami tidak takut. Bos. Kamu harus cepat pada saat ini, pedang berputar dengan suara mendesing di tangan Jimo, dan 10 jarinya terjatuh dengan rapi. Ujung pedang berputar sekali di dalam hatinya. 2 siluet yang berkelap-kelip seperti ilusi tertawa dingin, dan tawa itu dipenuhi kenikmatan menakutkan saat mereka tiba-tiba muncul dan menghilang. Chu yang tidak punya waktu untuk mengejar mereka sama sekali, dan hanya ada bercak besar warna merah darah di hatinya yang hampir mati rasa karena semua kesedihan itu. Dia tidak bisa memikirkan hal lain. Darah segar mulai menyebar ke dalam air. Wajah Jimo mulai berubah, dan itulah penderitaan terakhir dalam hidupnya. Namun, dia tidak memanggil, dan hanya ada senyuman tipis di wajahnya. Bos, pikirkan mereka yang masih hidup dan bukan mereka yang sudah mati. Kami. Pergi. Kalian. Hati-hati dengan itu, tubuhnya bergetar dan kekhawatiran di matanya tiba-tiba membeku. Matanya yang melebar sepertinya masih mendesaknya, seolah-olah berkata, pergi, mereka dalam bahaya, mereka membutuhkanmu bos. Aku mohon. Chu yang berteriak histeris seolah ususnya terkoyak. Hatinya menjadi sedingin es. 2 saudara lelakinya telah menjadi mayat tepat di depannya. Sesaat sebelumnya, mereka masih tersenyum dan menertawakannya, dan mereka masih bercanda dengannya. Dalam sekejap mata, mereka lenyap dari dunia ini. Bahkan permintaan terakhir mereka pun sangat memilukan. Dia memikirkan saat mereka pertama kali bertemu di 3 langit bawah, dan energi serta vitalitas mereka saat mereka berlatih bersama, dan betapa bersalahnya perasaan mereka saat dipaksa mencuci kaus kaki, betapa bersemangatnya mereka saat memperjuangkan hierarki, mereka dominasi mereka atas 3 langit tengah, ambisi mereka terhadap 3 langit atas semuanya hilang pada saat ini. Tidak ada yang tersisa. Oh, aku merasa sangat hidup hari ini. Itu adalah suara Jimo, ketika dia berjungkir balik beberapa kali dan berteriak sekeras-kerasnya setelah dia melakukan terobosan. Oh, akhirnya giliranku. Itu adalah suara Luo Kedi,
sebelum pertempuran besar, ketika dia dipenuhi dengan kegembiraan dan karena dia tidak ingin ketinggalan. Chu yang masih bisa mengingat dengan jelas ada keinginan membara untuk bertarung yang terpancar dari wajah Luo Kedi. Saudara laki-laki Chu yang menutup matanya, dan dua baris air mata mengalir di wajahnya. Tubuh Luo Kedi terlepas tanpa suara dari tangannya, dan dia menempatkannya di sebelah Jimo. Air mata terus mengalir di mata Chu Yang, dan dia memaksakan dirinya untuk tidak melihat mayat kedua saudara laki-lakinya, tapi dia tetap tidak bisa menahan diri untuk tidak meliriknya. Setelah itu, dia bergegas keluar dengan amarah dan kesedihan. Jimo benar. Gu Dusing dan yang lainnya masih di depan, dan saudara-saudaraku yang lain masih di sana, mereka mungkin dalam bahaya, mereka bahkan bisa lebih berbahaya daripada di tempat ini. Aku harus peduli pada mereka yang masih hidup, bukan pada mereka yang sudah mati. Dia benar. Namun, keputusan sederhana seperti itu terlalu kejam bagiku dalam kondisiku saat ini, terlalu kejam. Chu yang menerkam ke depan dengan histeris. Suara dentang terdengar terus-menerus dari depannya. Teriakan marah terdengar saat beberapa sosok saling menyerang di wilayah perairan ini. Chu yang merasakan semangatnya terangkat, saudara-saudaraku yang lain masih hidup, saudara-saudaraku yang lain masih di sini. Dia segera melompat ke depan seolah-olah dia adalah bintang jatuh. Dia takut jika dia terlambat satu langkah, tragedi baru akan menantinya. Kekaburan tiba-tiba hilang, dan ruang luas dan terbuka di depan matanya. Ekspresi Gu Dusing dingin dan serius, dan pedangnya seperti naga. Pedang Ao Xie Yun bagaikan bintang, Viburnum Xie dan Qiong melenggang, ujung pakaian Mo Tianji menari-nari, sementara Tan Tan dan Xie dan Feng bekerja sama dalam serangan mereka. Mereka masing-masing terlibat dalam pertarungan gila dengan orang-orang yang memiliki pakaian yang warnanya hampir sama dengan air di sekitar mereka. Chu yang mendekat seperti tornado. Transcending the Nine Heavens. Chapter 753 Pedang Hati Patah, Jiwa Hancur di Danau Kematian. Bos. Mata Gu Dusing berbinar dengan warna penuh gairah. Kita semua di sini. Kita semua di sini, Xie dan Qiong, Ao Xie Yun, dan Mo Tianji berteriak bersama. Chu yang hampir mulai menangis sekali lagi. Kalian semua di sana. Tapi, Jimo dan Luo Kedi sudah tidak ada lagi. Mereka tidak ada di sini lagi. Chu yang bahkan belum berbicara, dan seseorang sudah mulai mengejeknya dari sisi lain. Kalian semua di sini. Hahaha. Sungguh sebuah lelucon. Sebelumnya, aku baru saja membunuh seseorang yang masih menangis seperti bayi. Rasanya luar biasa. Dua pria lainnya tertawa terbahak-bahak. Benar si kurus, kami menancapkan dua pedang tepat di jantungnya. Ekspresi tidak percaya di wajahnya, rasanya enak sekali, hahaha. Ketika ini dikatakan, Gu Dusing dan yang lainnya tiba-tiba merasakan tubuh mereka gemetar, dan ekspresi mereka berubah drastis. Gu Dusing berteriak dengan marah, omong kosong. Pria itu masih tertawa terbahak-bahak. Kamu tidak percaya padaku. Kalau begitu aku akan membiarkan harapanmu mati. Dia melambaikan tangannya, dan air tiba-tiba mulai mengalir deras. Dua mayat yang berlumuran darah segar di kejauhan melonjak ke depan saat mereka hanyut di air dan air membawa mayat-mayat itu. Jimo Gu Dusing berteriak, dan pikirannya bergetar saat permainan pedangnya menjadi sangat tidak terorganisir. Serigala kecil Ao Xie Yun dan Xie dan Qiong berteriak pada saat bersamaan, dan keduanya terhuyung mundur pada saat bersamaan. Jangan lihat kata-kata Mo Tianji bagaikan sambaran petir. Ini tipuan. Tapi bagaimana mereka bisa tahan jika tidak melihatnya? Hati semua orang hancur pada saat yang sama saat mereka menyaksikan pemandangan itu. Cahaya pedang yang tak terhitung jumlahnya berkedip-kedip seperti jaring yang membentang di langit. Ada lebih banyak musuh yang bersembunyi dan menunggu untuk menyerang. Pada saat itu, pikiran semua orang sedang kacau. Mereka sangat sedih, dan mata mereka kabur karena air mata mereka sendiri pada saat itu. Bagaimana mereka dapat mempertahankan standar biasanya? Hati-hati Chu yang sangat marah saat dia menerjang ke depan tanpa mempedulikan hal lain sama sekali. Dua pedang memotongnya, dan Chu yang menyerang seolah-olah dia bersedia menukar nyawanya untuk musuh-musuhnya, tapi meski begitu, dia tidak bisa memaksa musuhnya mundur bahkan setengah langkah. Dia menggunakan semua yang dia tahu tentang ilmu pedang sembilan kesengsaraan tanpa mempedulikan nyawanya sendiri, dan gelombang deras melonjak di perairan di sekitarnya. Namun, dia tidak bisa menghentikan terjadinya tragedi. Suara samar terdengar, dan satu pedang panjang menusuk jantung Gu Dusing, sementara pedang naga hitam miliknya juga menusuk jauh ke dalam jantung musuhnya.
Viburnum Xie dan Qiong berkelebat dan tersebar saat menempel di tenggorokan musuh, sementara ada 7 atau 8 pedang yang tertusuk di tubuhnya baik secara horizontal maupun vertikal. Dia seperti landak saat dia membeku di air. Dia tidak memiliki kesempatan untuk mengucapkan satu kalimat terakhir sebelum dia menghembuskan nafas terakhirnya. Darah segar menyebar dan mengalir dengan cepat melalui air. Tubuh Ao Xie Yun ditebas dengan pisau secara diagonal dari bahu kiri hingga pinggangnya. Chu yang dapat dengan jelas melihat organ Ao Xie Yun pecah di air dan hanyut. Aduh! Chu yang berbalik, dan dia bisa melihat seutas darah muncul dari wajah acuh tak acuh Mo Tianji. Ada pedang yang dengan kejam ditancapkan ke dadanya. Tangan putih Mo Tianji tergenggam erat di sekitar tepi pedang. Desir. Suara lain terdengar saat pedang membelah air, dan kaki Mo Tianji terputus. Pedang itu ditarik dari dadanya dengan suara swoosh. Mo Tianji menatap dadanya sendiri dengan tatapan kosong, lalu ke kakinya yang hanyut bersama aliran air. Dia tiba-tiba tertawa ke langit dan berkata, "Saya tidak pernah berpikir bahwa saya, Mo Tianji, yang selalu menjadi ahli manipulasi dan perhitungan, akan binasa hari ini." Di tempat ini seseorang memotongnya dan menyelesaikan kalimatnya yang belum selesai dengan dingin sebelum pedang lain menusuk punggungnya. Tubuh Mo Tianji ternoda oleh semua darah itu. Dia melayang ke dasar air dengan lemas, dan dia tersenyum polos dan berkata, "Itu benar." Dan dia sudah pergi. Saudara laki-laki Xie dan Feng berteriak histeris dan berlari menuju mayat Xie dan Qiong. Swoosh, swoosh, desir. 3 suara berbeda terdengar, dan 3 pria yang pakaiannya berwarna air membelah tubuh Xie dan Feng menjadi 3 bagian tanpa menunjukkan belas kasihan sama sekali. Rambut panjang Xie dan Feng melayang di air, tapi tidak ada lagi pesona atau keanggunan yang tersisa. Ah, Tan Tan berteriak putus asa. Saat dia berteriak, gas hitam pekat tiba-tiba mulai keluar dari tubuhnya. Ah, Tan Tan terus berteriak kesakitan, dan gas hitam menjadi semakin padat. Akhirnya, cahaya ilahi memancar dari matanya, seolah-olah ada seorang penguasa yang turun ke dunia ini. Tangannya gemetar, dan semua air yang mengalir melalui wilayah ini lenyap pada saat bersamaan. Tubuh Xie dan Feng terbang ke pelukannya. Tan Tan menatap mayat yang sudah menjadi dingin di tangannya dengan cinta yang tak terbatas, dan air mata menetes dari matanya. "Raja Iblis, kamu!" Akhirnya terbangun seorang pria yang mengenakan pakaian berwarna air muncul tanpa suara di sisi lain. Ada senyuman dingin di wajahnya. "Aku selalu ingin bertarung denganmu, dan aku telah menunggunya selama 100.000 tahun. Kalian semua akan mati." Mata Tan Tan terpaku pada wajah tak bernyawa Xie dan Feng, dan suaranya sangat dingin. "Apa arti kematian sebagai ganti pertarungan dengan Raja Iblis?" Pria itu masih tertawa terbahak-bahak. Pada saat berikutnya, tubuh Tan Tan menghilang dari tempatnya dan 3 suara ledakan terdengar. Kepala 3 pria yang membunuh Xie dan Feng meledak pada saat yang bersamaan. Kecepatannya sangat cepat sehingga tidak ada yang bisa bereaksi. Serangkaian suara pukulan dan pukulan terdengar tak henti-hentinya. Tubuh Tan Tan seperti gelombang warna, dan dalam sekejap mata, hampir 30 musuh tewas di bawah tangannya. Hanya ada 1 orang yang tersisa berdiri di depannya. Mayat berserakan di mana-mana. Pria itu sama sekali tidak berusaha menghentikan Tan Tan. "Raja Iblis, tolong lawan aku!" Pria itu tersenyum hangat setelah Tan Tan membunuh semua orang di sekitarnya, dan cahaya tajam terpancar dari mata pria itu. "Raja Iblis, kamu pasti marah ketika melihat orang yang kamu cintai sepanjang hidupmu mati di depan matamu." Tan Tan tidak berkata apa-apa, dan tubuhnya gemetar sebelum dia muncul kembali di atas pria itu, dan lebih dari 1000 pukulan telapak tangannya menghujani. Hahaha, pria itu tertawa gembira, dan dia berada 1000 kaki jauhnya dengan tubuh berputar. "Ayo Raja Iblis, biarkan aku melihat kemampuanmu." Tan Tan menghilang ke udara dalam sekejap. Setelah Tan Tan menghilang, wilayah air yang telah dikosongkan tiba-tiba terisi air lagi. Semua mayat mulai melayang. Mayat-mayat ini termasuk saudara-saudaranya dan musuh-musuhnya. Pertempuran epik terjadi jauh di kejauhan. Chu yang sepertinya tidak merasakan apapun. Dia mengira dia baru saja mengalami mimpi buruk. Semuanya terjadi dalam beberapa kedipan matanya. Luo Kedi sudah mati, Jimo sudah mati, Gudusing sudah mati, Ao Xie Yun sudah mati, Mo Tianji sudah mati, Xie dan Qiong sudah mati, dan Xie dan Feng mati tepat di hadapannya. Meskipun ini adalah mimpi buruk ini terlalu kejam. Chu yang memegang harapan terakhirnya, dan dia meraih salah satu mayat musuh di tanah.
Dia dengan paksa merobek mayat itu, dan daging mayat itu meneteskan darah saat darah melayang di air sekali lagi. Ini bukan mimpi. Ini nyata. Dia menyayat pahanya dengan keras, dan darah mengalir keluar. Rasa sakit dan penderitaan yang dia rasakan hampir cukup untuk mengguncang dan memusnahkan jiwanya. Saya bisa merasakan sakit ini bukan mimpi. Tapi bagaimana mungkin ini bukan mimpi? Chu yang berteriak ke arah langit. Mereka jelas-jelas masih di luar, mereka masih di luar, mereka tidak masuk, mereka tidak masuk. Dia terus berteriak dengan marah. Dia dapat dengan jelas merasakan bahwa tubuh, pikiran, dan jiwanya mulai hancur berkeping-keping. Erangan samar terdengar, dan Chu yang bergetar seolah-olah dia tersengat listrik saat dia melesat. Gu Dusing. Gu Dusing masih hidup. Chu yang memeluknya erat-erat, dan air mata hangat mengalir di matanya. Dusing bangun. Gu Dusing perlahan membuka matanya. Matanya masih jernih dan tajam seperti sebelumnya, dan ekspresi wajahnya masih dingin dan kesepian seperti biasanya. Namun, jauh di lubuk matanya, dia tidak bisa tidak mengungkapkan kekecewaan dan frustrasinya. Chu yang Gu Dusing memaksakan senyum tipis di wajahnya yang selalu tampak begitu dingin. Saya pergi. Chu yang merasa seolah langit dan bumi semakin gelap. Tidak, dia berteriak seolah ususnya terkoyak. Aku ingin menemanimu untuk berkuasa di 9 surga, Gu Dusing terbatuk dan melanjutkan, aku ingin berdiri berdampingan denganmu di puncak, tapi sayang sekali karena aku tidak bisa lagi melakukan itu. Kamu harus berhati-hati. Tubuh Gu Suding gemetar sekali dalam pelukan Chu Yang, dan tidak ada gerakan lagi. Tubuhnya berangsur-angsur menjadi dingin. Dan perlahan, itu berubah menjadi sulit. Chu Yang berlutut di tanah seolah jiwanya hilang. Dia bisa merasakan hatinya perlahan terkoyak dan perlahan membeku. Dia sangat kesakitan sehingga dia merasa seolah-olah semua pikiran dan gagasannya hilang. Tidak ada yang tersisa. Apakah ini benar-benar bukan mimpi? Chu yang menusuk dirinya sendiri dengan pedangnya lagi, dan dia terus berteriak histeris. Jangan sakit, tolong, jangan biarkan ini menyakitkan aku, mohon, bangunkan aku dari mimpi ini. Biarkan aku bangun. Matanya tampak begitu menyeramkan, dan dia berjuang dengan seluruh kekuatannya. Aku ingin meninggalkan tempat ini pasti hanya mimpi. Dia memusatkan keinginannya untuk menceritakan semua yang terjadi sebelum dia masuk. Aku mengusir saudara-saudaraku, dan aku tetap tinggal. Aku berbaring di tendaku sebelum aku merasakan panggilan pedang 9 kesengsaraan. Dan aku mencapai dasar danau. Saya menemukan pintu masuk gua yang berkelap-kelip dengan cahaya putih. Dan aku masuk. Lalu aku melihat Luo Kedi. Sialan, segalanya tampak nyata. Tetapi bagaimana saya bisa menerima kenyataan ini? Bagaimana bisa saya? Chu yang berkecil hati, dan dia tidak lagi punya harapan. Saudara-saudaraku sudah tiada, mengapa aku masih hidup? Chu yang bisa merasakan sisa-sisa pedang 9 kesengsaraan di dantiannya tiba-tiba hancur berkeping-keping. Dalam sekejap kesedihannya mencapai tingkat yang sangat tinggi sehingga bahkan seseorang seperti Chu Yang, penguasa pedang 9 kesengsaraan yang telah hidup selama 2 kehidupan, tidak dapat menerimanya. Sisa-sisa pedang 9 kesengsaraan hancur berkeping-keping. Chu yang bisa merasakan dengan jelas sebaliknya, dia bisa dengan jelas melihat bahwa hatinya mulai terbelah di tengah. Pembuluh darah dan pembuluh darahnya terputus pada saat itu juga, dan jantungnya yang terpisah mulai terpecah menjadi potongan-potongan kecil sekali lagi. Bola api tumbuh dari hatinya, dan api berkobar. Chu yang berteriak ke udara, dan abu hitam mengalir keluar dari mulutnya. Saat itu, hatinya menjadi debu. Dia mengangkat pedangnya dan mengayunkannya ke tenggorokannya. Ah, seruan terdengar dari belakangnya. Mata Chu yang tak bernyawa menoleh tanpa sadar. 2 orang tiba-tiba muncul di depan matanya. Dia mengenali salah satu dari mereka. Chu Feiling, ayah kandungnya. Ada seorang wanita paruh baya cantik berdiri di sampingnya, dan dia menatap Chu yang dengan mata khawatir, sakit hati, dan cinta. Dia penuh kelembutan, dan dia penuh perlindungan, dan matanya penuh cinta kasih sayang. Tampilan ini membuat seluruh tubuh Chu yang mulai bergetar. Transcending the Nine Heavens. Chapter 754 Ujian Jiwa. Yang, kamu telah membuatku tidak tahu apa-apa begitu lama. Ada sedikit rasa bersalah dalam suara Chu Feiling, tapi dia terdengar lebih seperti beban berat telah diangkat dari dadanya. Untungnya aku akhirnya sadar dan akhirnya bergegas ke sini, anakku. Kamu harus kuat. Chu yang menatapnya dengan tatapan kosong dan bergumam seolah sedang bermimpi, apa?
Wanita parubaya yang cantik itu mulai terisak, dan dia terisak saat matanya terpaku pada Chu Yang. Matanya penuh rasa bersalah dan sakit hati saat dia berkata, "Anakku, anakku, kamu telah menderita." "Kamu? Siapa kamu?" Chu Yang punya firasat di hatinya, tapi dia tidak berani mempercayainya. "Dia adalah ibumu." Chu Feiling menghela nafas, "Tahukah kamu begitu kami memperoleh informasi akurat tentangmu, kami tidak bisa duduk diam lebih lama lagi, jadi ibumu dan aku bergegas ke sini. Anakku, letakkan pedang, dan jangan melakukan hal-hal konyol. Apakah kamu akan membiarkan ibumu kehilanganmu selamanya sekali lagi, meskipun dia telah kehilanganmu selama 18 tahun dan butuh begitu banyak waktu baginya untuk bertemu denganmu lagi? Bagaimana ibumu bisa menerimanya jika kamu melakukan itu?" kata Chu Feiling dengan sedih. "Ibuku." Chu yang membuka mulutnya, dan dia merasa seolah jiwanya, yang sudah hancur berkeping-keping, meledak sekali lagi dan hancur sekali lagi. Dia mulai melihat bintang pada saat itu, dan dia tidak tahan lagi dan tubuhnya bergetar sebelum dia pingsan. Ia merasa seolah-olah telah jatuh ke dalam pelukan yang penuh kelembutan dan cinta. Manusia pasti mendambakan aroma dan sensasi itu, dan itu sangat memesona. Chu yang masih linglung, dan dia mulai menangis dengan suara keras. Dia berpikir bahwa dia telah mengubah takdirnya, namun tidak dalam mimpi terliarnya dia mengharapkan takdir menjadi jauh lebih kejam. Semua saudara laki-lakinya telah meninggal tepat di hadapannya, dia hanya bisa menonton, dan tidak ada yang bisa dia lakukan. Pukulan ini, bagi Chu Yang, bahkan lebih menyakitkan dan menyiksa dibandingkan kematian Mo Qingwu di kehidupan sebelumnya. Hatinya sudah mati. Namun saat ini, orang tuanya telah tiba di sisinya. Dia belum pernah merasakan pelukan hangat ibunya, dan semua kehangatan itu hanya membuatnya merasa sangat kehilangan. Apa yang harus saya lakukan? Dia hanya bisa linglung. Chu yang terbangun oleh gelombang getaran, dan hanya ketika dia bangun dia menyadari bahwa dia berada di pelukan ibunya, dan tubuhnya terus berputar. Dia bergerak sangat cepat. Bahaya. Chu yang membuka matanya dan menyadari bahwa Chu Feiling dan ibunya dikepung dan diserang. Ada laki-laki berkerudung menutupi wajah mereka dan berpakaian hitam di sekeliling mereka. Bagaimana ini bisa terjadi? Sudah ada beberapa luka di tubuh Chu Feiling, dan luka itu begitu dalam hingga tulangnya bisa terlihat. Darah mengalir ke seluruh tubuh ibunya. Chu yang tercengang, dan dia membalik dan berjuang dari lengan ibunya saat dia menghunus pedangnya. "Hahaha, Chu Feiling, kami bisa memaksamu dan istrimu terpojok tanpa tujuan 18 tahun yang lalu, dan hari ini kami akan membunuh seluruh keluargamu di sini." Pria berkulit hitam yang memimpin kelompok itu berkata sambil tertawa terbahak-bahak. "Dia pasti anakmu. Hahaha, sayang sekali keluarganya baru saja bersatu kembali tetapi keluarganya harus mati. Aku bersimpati padamu." Orang lain tertawa histeris. Chu Feiling dan istrinya mengertakkan gigi dan terus memblokir serangan musuh mereka dengan gila-gilaan, tetapi mereka terus-menerus dipaksa mundur. Standar mereka dan standar musuh mereka bahkan tidak berada pada level yang sama. Chu yang berteriak sambil menyerang dengan pedangnya. Namun, Chu Feiling dan istrinya menangkapnya pada saat yang sama dan berkata, "Ayo, Yang, cepat." Tidak, teriak Chu yang histeris. Bagaimana dia bisa pergi di saat seperti ini? "Ayo cepat, jangan biarkan kita berdua mati sia-sia." Ibu Chu yang menatapnya dengan mata muram. "Anakku, 18 tahun yang lalu, orang-orang inilah yang mengejar kami dan tidak memberi kami pilihan selain memisahkanmu dari kami. Aku tidak menyangka hari ini." Dia menatap putranya dengan penuh kerinduan, dan matanya dipenuhi kerinduan dan cinta. "Pergilah, anakku, kamu masih hidup. Adalah harapan terbesar kami." Dia bahkan belum menyelesaikan kalimatnya ketika dia mendengus, dan ujung pedang berkilau menonjol dari dadanya. Dia mendengus lagi, dan dia memberikan kekuatan pada tangannya dan Chu Feiling melakukan hal yang sama, dan mereka melemparkan Chu yang jauh ke kejauhan. Suami dan istri tenggelam dalam kesibukan pedang dan pedang pada saat berikutnya ketika tubuh Chu yang terbang mundur jiwa salehnya sudah mulai runtuh. Mata ibunya masih menatapnya dengan kasih sayang di tengah kesibukan pedang, sampai ke titik sebelum dia benar-benar menghilang di bawah pedang itu. "Tidak, Chu yang berteriak sekeras-kerasnya. Dia merasa jiwanya mulai mengejang. "Jangan terlalu kejam. Aku baru berada dalam pelukan ibuku kurang dari 15 menit. Dan takdir harus memisahkan kita sekali lagi." Chu yang bisa merasakan jiwanya mulai hancur berkeping-keping, kesadarannya juga mulai runtuh. Orang-orang berbaju hitam di kejauhan tidak menyerang lagi,
dan dua tubuh berlumuran darah bersujud di tanah di dekat kaki mereka, tidak bergerak. Hati Chu yang hancur berkeping-keping. Orang itu masih hidup. Bunuh dia, seorang pria berkulit hitam berteriak, dan semua orang mulai mengejar Chu Yang. Chu Yang berteriak dan mengangkat pedangnya saat dia mencoba melawan mereka. Dia ingin mati, dia ingin dimusnahkan, dia ingin menjadi gila. Dia tahu bahwa orang tuanya telah mengizinkan dia untuk melarikan diri sehingga dia dapat terus hidup, dan itu adalah keinginan terakhir mereka, dan bahwa dia seharusnya tidak mempertaruhkan nyawanya. Dia telah melalui kematian saudara laki-lakinya, dan dia harus menyaksikan orang tuanya meninggal di depan matanya. Chu Yang sudah hancur. Dia tidak lagi mengkhawatirkan konsekuensi apapun. Tidak ada yang tersisa di dunia ini untuknya. Kedua belah pihak akan bentrok. Laki-laki berbaju hitam memiliki tatapan seram di mata mereka, dan mereka datang dari segala arah. Mata Chu Yang menjadi lebih histeris saat dia berteriak dan menyerang ke depan. Tepat pada saat ini, jangan sakiti Chu Yang. Bayangan turun dari langit, dan pedang yang tampak seperti mimpi muncul di depan Chu Yang. Dua suara dentang terdengar saat dua pedang dipotong menjadi dua. Sosok elegan berpakaian merah melayang di depan Chu Yang. Seorang gadis cantik muncul di depan matanya. Ya, Mo Qingwu jelas telah tumbuh jauh lebih tinggi daripada saat mereka berpisah. Saat ini, matanya yang besar dan menawan menatapnya dengan khawatir. Wu kecil Chu Yang mengerang, dan tidak ada yang tahu apakah dia menangis atau tertawa. Apakah kamu baik-baik saja, Chu Yang? Mo Qingwu melesat ke arahnya dengan langkah cepat. Kamu seharusnya tidak datang. Aliran darah lain keluar dari mulut Chu Yang, dan gelombang kelemahan menghampirinya. Ada penderitaan, keputusasaan, dan kekhawatiran. Bukankah Mo Qingwu bunuh diri dengan bergegas ke sini saat ini? Di mana kedua tuanmu? Sebuah ide muncul di kepala Chu Yang. Jika Ning Tianya dan Bu Liu Qing ada di sini, mereka pasti bisa melindungi kehidupan Mo Qingwu. Mereka tidak datang, Mo Qingwu cemberut, aku di sini untuk mengunjungi keluargaku, dan aku bertemu saudara laki-laki kedua di kaki gunung. Mereka datang untuk mencarimu dan memintaku menunggu di tepi danau. Saya menunggu beberapa saat dan mereka tidak muncul, jadi saya turun. Dia mengedipkan matanya dan berkata, di mana saudara kedua dan yang lainnya? Hati Chu Yang diliputi gelombang penderitaan. Dia menutup matanya karena kesakitan, dan dia mengeluarkan beberapa kata dari sela-sela giginya. Pergi, cepat. Namun, orang-orang berbaju hitam telah mengepung mereka saat pedang dan pedang menghujani mereka. Tubuh Chu Yang diselimuti di bawah semua pedang dan bilah pada saat itu. Tidak, Mo Qingwu berteriak kesakitan, dan dia tiba-tiba menyerang dengan histeris. Tubuh mungilnya tiba-tiba menabrak tubuh Chu Yang, dan dia benar-benar memaksanya keluar begitu saja. Cahaya berkilauan dari semua bilah itu menghujani Mo Qingwu, dan darah keluar dari tubuhnya pada saat itu juga. Chu Yang ingin berteriak, tapi dia sangat kesakitan sehingga dia tidak bisa mengeluarkan suara. Sosok kurus Mo Qingwu masih menggeliat di tengah darah, dan hanya ada rasa sakit di matanya. Dia akhirnya, dan perlahan-lahan jatuh ke pelukan Chu Yang saat dia menatapnya dengan mata yang penuh cinta yang mendalam. Peluk aku, Chu Yang. Aku suka bagaimana rasanya. Dia mengambil dua napas cepat, dan cahaya bersinar terang di matanya, seolah-olah api terakhir dalam hidupnya menari. Chu Yang, aku ingin menunggu kita tumbuh dewasa. Dan kemudian aku akan menikahimu. Tapi sayang sekali, karena aku tidak bisa tumbuh dewasa lagi. Wu kecil Chu Yang menatap Mo Qingwu dengan kaku, dan dia tiba-tiba merasa otaknya meledak. Tiba-tiba, pikirannya dan semua kenangan dan pengalamannya, semuanya hancur berkeping-keping. Dia tidak bisa merasakan sakit lagi, dan dia tidak bisa merasakan asam hatinya, dia tidak bisa merasakan penyesalan, dia tidak bisa merasakan. Dia tidak bisa lagi merasakan apapun. Mo Qingwu menatapnya dalam-dalam saat dia berkata dengan sedih, Chu Yang, peluk aku kedinginan. Air mata mengalir di pipi Chu Yang, dan dia memeluk tubuh mungilnya sekuat yang dia bisa. Dia benar-benar ingin memasukkan tubuhnya ke dalam tubuhnya, dan dia ingin berteriak tetapi dia tidak bisa mengeluarkan suara. Dia ingin menangis sekeras-kerasnya, tapi dia bahkan tidak bisa melakukannya. Dia merasa dadanya begitu sesak dan dia tidak bisa mengatur napas. Dia merasa seolah-olah dadanya bisa meledak kapan saja, dan napas Mo Qingwu terus bertambah lemah dan semakin lemah. Lengannya seperti teratai yang lembut, dan melingkari Chu Yang begitu erat.
Lengannya menegang sekali sebelum dia melepaskannya, dan dia menggunakan kekuatan terakhirnya untuk mengencangkan cengkeramannya sekali lagi sebelum dia melepaskannya. Lengannya menjuntai sekali di udara, dan senyum keberuntungan muncul di wajahnya saat dia memerah dan bergumam pelan, "Aku suka bagaimana rasanya ini. Aku tidak tega untuk pergi, Chu Yang. Betapa menyenangkannya jadilah jika kita memiliki kehidupan selanjutnya, dan aku pasti akan melahirkan begitu banyak bayi untukmu, dan aku akan menjadi istri terbaik yang pernah ada." Suaranya tiba-tiba terputus. Mata Mo Qingwu tertutup perlahan, dan dia perlahan tertidur di pelukan Chu Yang. Bulu matanya yang seperti kipas kecil melayang menutupi kelopak matanya, tapi matanya tidak pernah terbuka lagi. Chu Yang berlutut di tanah dengan hampa, dia tidak bisa merasakan apapun lagi. "Kamu mati dalam pelukanku di kehidupanku sebelumnya, dan kamu menutup matamu saat berada dalam pelukanku. Dalam kehidupan ini, kamu akan tertidur selamanya dalam pelukanku sekali lagi karena aku. Aku masih memperhatikanmu memejamkan mata, dan aku masih memperhatikanmu dalam pelukanku, dan aku masih bisa merasakan tubuhmu perlahan menjadi dingin, tetapi tidak ada yang bisa saya lakukan. Masih tidak ada yang bisa kulakukan. Mengapa? Mengapa? Saudara-saudaraku, orang tua saya, kekasihku." Chu Yang terus memeluk Mo Qingwu, dan dia terus berteriak histeris ke udara. Hatinya sudah tidak ada lagi, jiwanya telah menjadi ilusi, dan pikirannya hancur berkeping-keping. Kesadarannya meledak pada saat itu. Jiwa salehnya mulai terbelah sedikit demi sedikit. Jiwa salehnya telah memiliki cacat, dan pada saat ini, seolah-olah sebuah lubang telah muncul di sebuah tanggul di sungai yang membentang sejauh ribuan mil. Air deras mengalir keluar dari lubang itu. Pembukaan ini mulai membesar, dan semangat pedang 9 kesengsaraan perlahan-lahan terbuka dalam kesadarannya. Chu Yang hanya berdiri di sana seolah-olah semangatnya hilang ketika pengalaman masa lalunya dan kehidupan sebelumnya melintas di benaknya. Senyuman sedih muncul di sudut mulutnya, semuanya sudah berakhir. Tidak ada pantai di seberang danau kematian, tidak ada sisi lain. Saudaraku, Du Xing, Tianji, Jimo, serigala kecil. Kekasihku, Qingwu, Qingwu. Ayahku, Chu Feiling. Ibuku, ibuku. Hati Chu Yang tiba-tiba bergetar hebat dan sebuah pikiran tiba-tiba terlintas di benaknya. "Aku hanya tahu nama ayahku, tapi ibuku. Siapa nama ibuku?" Tubuh Chu Yang membeku. "Aku tidak punya nama panggilan, tuanku selalu memanggilku dengan nama lengkapku, Chu Yang. Satu-satunya nama panggilan yang kumiliki adalah Tan menggodaku dengan memanggilku Yang. Catatan penerjemah, kata-katanya dalam bahasa Mandarin berbeda, namun terjemahan langsung bahasa Inggrisnya sama. Tetapi bahkan orang tuaku memanggilku Yang. Kenapa aku dipanggil Yang? Mata Meng Chaoran yang polos dan acuh tak acuh muncul di depan Chu Yang. "Nama kekasihku bernama Ye Chu Chen. Matahari pagi saat fajar. Itu sebabnya kamu dipanggil Chu Yang. Itu sebabnya kamu dipanggil Chu Yang. Kamu dipanggil Chu Yang. Transcending the Nine Heavens. Chapter 755. Tunggu, Chu Yang." Chu Feiling dan Yang Ruolan bergegas maju secepat mungkin sekarang. Mereka berada kurang dari 500 km jauhnya dari Danau Kematian, puncak pedang surgawi. Pasangan itu tetap khawatir seperti biasanya, tetapi mereka tidak memiliki satu ons pun kekuatan tersisa ketika mereka sampai di sini. Kaki mereka terasa seperti berbobot bertonton, mereka tidak bisa bergerak satu inci pun lagi. Mereka hanya bisa berhenti dan beristirahat. Saat itu tengah malam, Yang Ruolan tiba-tiba berteriak kaget dan terbangun dari mimpinya. Dia berkeringat dingin di sekujur tubuhnya, dan butiran keringat mengalir di dahinya. Apa itu? Chu Feiling sedang duduk di satu sisi dan bermeditasi sambil memulihkan energi vitalnya. Dia sudah terlalu lelah selama beberapa hari terakhir, dan bahkan Raja Bela Diri ini mulai merasakan kelelahan di jiwanya. Aku tiba-tiba melihat putra kami." Mata Yang Ruolan menjadi terpaku saat dia tersentak keheranan. Wajahnya pucat saat dia berkata, "Saya baru saja melihat. Saya baru saja melihat putra kami berlumuran darah untuk mengucapkan selamat tinggal kepada saya. Saya." Matanya penuh kepanikan. "Feiling, tidak ada yang terjadi pada Chu Yang, kan? Kamu tidak berpikir jernih karena kamu terlalu khawatir. Dia bersama saudara-saudaranya, dan terlebih lagi, semua klan besar mempunyai aliansi dan ada banyak pejuang ahli di antara mereka. Bagaimana sesuatu bisa terjadi padanya?" Chu Feiling berusaha menghiburnya. "Tetapi saya terus merasa sangat panik dan khawatir, dan saya terus merasa seolah-olah sesuatu yang buruk telah terjadi.
Yang Ruolan mengerutkan kening, saya sangat cemas dan gugup. Dia mondar-mandir di dalam tenda, dan dia menjadi semakin frustrasi. Pikirannya benar-benar kehilangan ketenangannya, dan semakin dia memikirkan hal ini, semakin dia merasa tidak enak. Yang Ruolan hanya mondar-mandir di tendanya sepanjang malam. Dia sangat kesal, dan napasnya terasa berat. Dia segera menarik Chu Feiling dari tempat tidur saat fajar dan berkata, "Ayo pergi." Sayangnya bagi Chu Feiling, dia bahkan belum memulihkan setengah dari kekuatan fisiknya sebelum dia ditarik untuk berlari secepat yang dia bisa. "Jika kamu menunda reniku dengan anakku, aku akan mengulitimu hidup-hidup." Yang Ruolan sangat ganas, dan nyala api tampak keluar dari matanya. Suami istri terus berlomba menuju tujuan. Hampir tidak ada orang di tempat mereka berada, jadi hampir tidak ada orang yang layak untuk dirampok meskipun mereka menginginkannya. Mereka akhirnya bertemu orang-orang dari klan Ao yang turun dari puncak pedang surgawi pada tengah hari. Bendera dan spanduk mereka dipajang secara penuh, sementara pasukan dan kuda mereka tampak sehat dan kuat. Mereka berdua tahu dengan satu pandangan bahwa mereka telah menang. Chu Feiling maju untuk mencegat mereka untuk mendapatkan informasi, dan mereka menjadi lebih yakin ketika mendengar bahwa pihak Chu yang telah menang. Mereka tidak berani mengungkapkan identitas mereka, dan mereka mengajukan pertanyaan sederhana sambil mengaku sebagai senior Chu Yang. Tentu saja, Ao Tianxing memperlakukan mereka dengan sopan dan hormat, dan dia memberitahu mereka bahwa Chu Yang dan yang lainnya masih berada di gunung. Yang Ruolan sangat gembira, dan dia menyaksikan klan Ao dan klan lainnya meninggalkan gunung sebelum mereka naik gunung. Meskipun mereka telah menerima informasi yang akurat, Yang Ruolan masih merasa sedikit tertahan, dan tekanannya begitu kuat hingga dia tidak bisa bernapas. Dia tidak bisa sepenuhnya diyakinkan kecuali dia melihat putranya dengan matanya sendiri. Di tiga langit bawah, Tai Butian menggendong Tai Yang di ruang kerjanya saat dia meninjau dan memilah-milah surat resminya. Anak kecilnya sudah tidur nyenyak dalam pelukannya. Namun, Tai Butian masih membaca surat-surat itu ketika rasa panasnya berhenti berdetak, dan penanya menusuk surat itu, meninggalkan bekas yang mencolok di atasnya. Pikirannya kacau dan dia putus asa dengan kecemasan saat jantungnya serasa berdebar kencang. Dia menggigil seolah angin dingin bertiup ke seluruh tubuhnya, dan dia tidak bisa menahan diri seolah berjalan ke jendela. Dia melihat keluar jendela, dan segalanya tampak begitu suram saat alisnya berkerut. Apa yang telah terjadi? Apakah itu kamu, Chu Yang? Kalau bukan kamu, siapa yang menarik hatiku? Chu Yang berjuang sekuat tenaga untuk mengingatnya. Mata Meng Chaoran tiba-tiba muncul di benaknya, dan itu membuatnya sadar kembali. Mungkin, ini adalah satu-satunya kesempatannya untuk menjernihkan pikirannya sepanjang cobaan ini. Chu Yang menjadi seperti seseorang yang sedang tenggelam, dan tiba-tiba menemukan sebidang rumput untuk dipegang. Aku tidak akan melepaskannya, apapun yang terjadi bahkan jika pada akhirnya aku membuktikan bahwa semua yang terjadi di sini adalah nyata, aku tidak akan menyerah dan aku tidak akan percaya apapun. Bahkan jika ini kenyataan, aku tidak akan pernah menerimanya. Kekeraskepalaan dan keteguhannya dalam kehidupan sebelumnya dan kehidupan saat ini sangat mendukungnya saat ini. Setelah itu, memaksakan dirinya untuk mengalihkan pikirannya dari semua kesedihan itu, dan dia memaksakan dirinya untuk mulai berpikir. Mungkin, dia sendiri bahkan tidak menyadarinya. Dia kehilangan kemampuan berpikir sejak dia menginjakkan kaki di tempat ini. Dia hanya bisa menonton dan mendengarkan di tengah semua kekhawatirannya, tapi dia tidak memikirkan apapun sama sekali, seolah hatinya hanya bisa menerima dan menerima semua yang dia lihat dan dengar, dan dia tidak bisa mengendalikan apapun sama sekali. Tapi sekarang, dia akhirnya mulai merenung, dia mulai berjuang sedikit demi sedikit, dia mulai mencoba menyelamatkan dirinya sendiri. Chu Yang berkata dalam hati pada dirinya sendiri, ini adalah kesempatan terakhirku. Jika aku tidak bisa selamat dari ini, maka jiwaku yang saleh akan dimusnahkan. Jadi, aku harus selamat dari ini bahkan jika saudara-saudaraku, bahkan jika orang tuaku sudah meninggal, bahkan jika King Wu sudah mati, aku akan menemukan cara untuk menghidupkan kembali mereka. Selama aku masih hidup aku tidak akan pernah menyerah. Karena aku telah berbagi begitu banyak perasaan dan emosi dengan mereka, karena aku memiliki terlalu banyak penyesalan sehingga aku tidak bisa menyerah. Tunggu, Chu Yang berteriak sekeras-kerasnya, dan dia menusuk pahanya dengan pedangnya. Dia memutar pedangnya di tangannya, dan bilahnya bergeser di dalam dagingnya dan memberinya rasa sakit yang sangat menyiksa sehingga dia bisa mempertahankan kejernihan pikiran yang tidak mudah itu.
Dia mengertakkan gigi sekuat tenaga dan memaksakan kembali air matanya. Dia sedang berpikir dia memberikan segalanya untuk melatih pikirannya. Ini tidak mungkin. Pria macam apa Mo Tianji itu? Bahkan jika dia tahu apa yang kupikirkan, bagaimana dia bisa membiarkan saudara-saudara kita ikut serta dalam kesengsaraan Tuan Pedang Sembilan Kesengsaraan? Apakah itu tidak akan mengganggu dan menggangguku? Selanjutnya, dia telah memberikan ramalan dan ramalan bahwa nasib akan kacau, dan pedang serta hati akan hancur di danau kematian, dan tidak ada sisi lain dari danau itu. Oleh karena itu, Mo Tianji tidak akan pernah melakukan hal seperti ini. Dan jika Mo Tianji tidak setuju, semua orang tidak bisa turun kecuali Gu Dusing, yang sangat keras kepala. Oleh karena itu, semuanya pasti palsu. Meskipun tampaknya mustahil Mo Tianji menjatuhkan saudara-saudara kita, namun peluangnya masih sangat kecil. Namun kedatangan ayahku, Chu Feiling, dan ibuku sama sekali mustahil. Bagaimana mereka bisa tahu kalau aku ada di sini? Siapa nama ibuku? Sensasi itu terasa begitu nyata, tapi bagaimana mungkin aku tidak mengingat penampilan ibuku saat ini? Bukankah aku baru saja bertemu dengannya? Siapa yang memberiku julukan itu? Yang. Adapun Mo Qingwu bahkan lebih kecil kemungkinannya dia ada di sini. Itu karena semua orang tahu betapa Ning Tianya dan Bu Liu Qing sangat menghargai Mo Qingwu. Bagaimana mereka bisa membiarkan dia, yang masih seorang gadis muda, melintasi 3 langit dan 1 juta mil sendirian untuk mengunjungiku. Selanjutnya, dia secara kebetulan bertemu dengan Mo Tianji. Bagaimana kejadian kebetulan seperti itu bisa terjadi? Chu yang mengingatkan dirinya lagi dan lagi. Sebaliknya, dia mencoba mematikan rasa dirinya lagi dan lagi. Jangan panik semuanya pasti palsu, ini hanya ilusi. Ini adalah kesengsaraan keempat Tuan Pedang Sembilan Kesengsaraan, dan ini juga merupakan ujian yang ketat dan juga titik balik yang sangat penting. Disinilah roh pedang berulang kali berkata, bahwa jiwaku yang saleh akan dihancurkan. Dan jiwaku yang saleh hampir hancur sebelum ini. Aku hanya bisa mengandalkan diriku sendiri saat ini. Dia mencoba yang terbaik untuk berjuang keluar. Namun, dia merasa seperti kehilangan sesuatu. Bukan saja dia tidak keluar, dia merasa segalanya menjadi semakin nyata. Bagian yang hilang dalam jiwa salehnya karena perpaduan roh pedang itu seperti penghalang alami yang menghalangi pikirannya. Dia sudah tahu bahwa semuanya palsu, tapi dia masih menyadari kesedihannya yang mendalam bahwa dia tidak bisa kembali. Dia tidak bisa menembus ilusi ini. Transcending the Nine Heavens. Chapter 756 Emosi yang Menghancurkan. Di tepi Danau Kematian. Tenda Chuyang. Mo Tianji, Gu Dusing, Jimo, Luo Kedi, Ao Xieyun, Xie dan Qiong, Tan, Xie dan Feng, dan Huyan Aobo semuanya duduk. Wajah mereka dipenuhi kekhawatiran. Karena Mo Tianji sudah menebak apa yang ingin dilakukan Chuyang, bagaimana dia bisa membiarkannya mengambil risiko. Oleh karena itu, setelah dia membawa sekelompok saudara turun dari gunung, dia mengeluarkan perintah rahasia agar semua orang berkumpul kembali. Kemudian, tepat ketika malam tiba, dia diam-diam kembali ke puncak pedang surgawi dan bersembunyi di antara salju dan es. Setelah semua orang melihat kejadian aneh di langit, mereka kemudian melihat Chu yang melompat ke danau kematian seperti ngengat terbang ke dalam api. Adegan ini menghantam hati semua orang seperti palu. Jimo dan Luo Kedi hampir berseru keras karena terkejut, tetapi Gu Dusing dan Mo Tianji menutup mulut mereka dengan tangan. Keduanya berjuang tetapi tidak berhasil lama-lama. Ketika mereka akhirnya bisa berbicara, tubuh Chu yang telah tenggelam sepenuhnya ke dalam air. Apa yang sedang kamu lakukan? Jimo sangat marah. Kenapa kamu menghentikanku? Luo Kedi hampir melompat. Tidak bisakah kamu melihat bahwa aku hampir melompat ke dalam? Sekelompok orang bodoh, Gu Dusing mengutuk. Duduk. Itu pertarungannya sendiri, Mo Tianji berkata perlahan sambil melihat ke arah tempat Chu yang melompat. Setelah dia turun, dia tidak akan tenggelam, namun, jika kita pergi, kita akan tenggelam. Kenapa dia tidak tenggelam? Luo Kedi bertanya sambil menegangkan lehernya. Karena namanya Chu Yang dan bukan babi bodoh seperti Luo Kedi, Mo Tianji berkata dengan dingin. Yang bisa kita lakukan hanyalah mempercayainya dan menunggu dia muncul kembali di sini. Suara Mo Tianji tegas saat dia berkata, jika ada yang ingin melakukan sesuatu dengan gegabah dan merusak rencana kakak kita, kamu bisa nyahlah sekarang. Semua saudara terdiam. Tan menunduk. Saat dia melihat kata datang di udara, dia tenggelam dalam pemikiran yang mendalam. Dia tidak bergerak dalam waktu yang lama.
Xie dan Feng menemaninya dengan tenang. Hari sudah siang. Permukaan danau kematian sebening cermin. Tidak ada satu gelombang pun yang terlihat. Namun, suasana aneh menyelimuti mereka. Udara sepertinya bergetar. Setiap orang yang sudah berpikir keras tahu bahwa sesuatu akan terjadi. Di dalam hati mereka, sensasi yang tak terlukiskan muncul. Seolah-olah sesuatu yang berbahaya akan terjadi. Seolah-olah sesuatu yang penting perlahan-lahan meninggalkan mereka. Mata Mo Tianji terbuka lebar saat dia melihat air danau kematian yang tenang. Dalam hatinya, dia berdoa, "Cu Yang, kamu harus kembali." Di langit, angin puting beliung tiba-tiba turun. Saat ini, Cu Yang tidak membuat kemajuan apapun. Selain menggunakan seluruh kekuatannya untuk menjaga kejernihannya saat dia berpikir berulang kali dan meragukan dirinya sendiri berulang kali, tidak ada lagi yang bisa dia lakukan. Namun di dalam hatinya, dia perlahan menjadi tenang. Dia jelas tahu bahwa semua yang baru saja terjadi adalah palsu. Sebuah ilusi. Namun ilusi ini begitu nyata. Dia tidak bisa lepas darinya. Namun, pada akhirnya dia masih bisa mengenalinya. Yang terpenting, bagaimana dia bisa kembali dari ilusi ini menjadi kenyataan. Cu Yang panik untuk beberapa saat dia meraihnya dengan liar. Lalu, dia memaksa dirinya untuk tenang. Dia sudah menyadari apa yang paling kurang darinya. Jiwanya yang saleh. Ini adalah akibat dari kegagalannya membiarkan roh pedang mengendalikan tubuhnya. Saat ini, betapapun berbahayanya situasinya, dia tidak dapat melarikan diri jika jiwa salehnya tetap rusak. Ini mirip dengan menghancurkan jiwa saleh. Namun, dia merasakan kegembiraan di hatinya. Selama mereka belum mati. Tidak apa-apa. Kamu masih menolak mengakui kesalahanmu. Suara jengkel tiba-tiba terdengar dari hatinya. Cu Yang membuka matanya dan melihat air di depannya. Di sana, seberkas cahaya putih muncul dan kemudian, sosok manusia ilusi, yang sepertinya datang dari dimensi lain, muncul di hadapannya. Bahkan ketika itu tepat di depan Cu Yang, dia tidak bisa mengidentifikasi wajahnya. Sosok manusia ilusi ini tampak seperti sesuatu yang nyata. "Siapa kamu?" Cu Yang bertanya dengan tenang. "Aku." Bayangan itu terkekeh. "Tidak masalah siapa aku. Yang penting, aku bisa membawamu keluar." "Bawa aku keluar." Cu Yang terkejut. Namun, dia segera menenangkan diri dan berkata, "Berapa harga yang harus saya bayar untuk keluar?" Sosok ilusi itu tersenyum dan berkata, "Kamu sangat pintar." Cu Yang mendengus. "Omong kosong, karena kamu di sini, kamu pasti menginginkan sesuatu dariku." "Tidak ada yang namanya makan siang gratis," pikir Cu Yang. Tuan Pedang 9 Kesengsaraan. Sosok ilusi itu duduk dengan sabar di depan Cu Yang. "Tahukah kamu apa maksudnya? Bagaimana seseorang bisa menjadi penguasa pedang 9 kesengsaraan?" Cu Yang berkata dengan jelas, "Saya menunggu penjelasan Anda." "Tahukah kamu kenapa kamu tidak bisa keluar?" Sosok ilusi itu berkata dengan jelas. "Roh pedang pasti memberitahumu bahwa jiwa keilahianmu kekurangan satu bagian. Oleh karena itu, pada bagian keempat ini, baik bentuk maupun substansinya akan dihancurkan." "Benarkan?" Cu Yang terdiam. "Saya di sini untuk memberitahu Anda bahwa itu salah." Sosok itu berteriak. Cu Yang mendongak. "Jiwamu yang saleh tidak kekurangan apapun." Roh pedang hanya menempati satu bagian darinya dan karenanya, ia telah kehilangan kesadarannya sendiri. Namun, bagian ini akan kembali suatu hari nanti dan karenanya, ia tidak hilang. "Jadi, alasan hancurnya wujud dan hakikatmu bukan karena jiwamu yang saleh," kata sosok ilusi itu perlahan. "Lalu apa alasannya?" Cu Yang bertanya dengan cemberut. "Itu karena kamu tidak bisa melepaskannya." Sosok ilusi itu berkata sambil tersenyum. "Jika kamu bisa melepaskannya, kamu bisa pergi. Berangkat." Cu Yang bergumam pada dirinya sendiri. Tuan Pedang 9 Kesengsaraan adalah makhluk aneh. Dia tidak bisa tanpa emosi karena jika dia begitu, dia tidak akan mendapatkan 9 kesengsaraan. Dia tidak bisa mengumpulkan pilar utama 9 surga, namun, dia tidak bisa memilikinya. Emosinya juga karena jika dia melakukannya, dia tidak bisa memotongnya. Demikian pula, dia tidak bisa menjadi penguasa pedang 9 kesengsaraan. Bayangan ilusi itu berkata perlahan, "Setiap master pedang 9 kesengsaraan punya 9 penolong yang hebat. Salah satunya menguasai ujung pedang, yang lain menguasai tulang belakang pedang, yang lain menguasai pelindung pedang, yang lain menguasai rumbai pedang, yang lain menguasai pedang, dan yang lain menguasai pedang. Yang satu menguasai gagang pedang, yang lain menguasai dasar pedang, yang lain menguasai gagang pedang, yang lain menguasai roh pedang."
Hanya ketika kesembilannya hadir maka pedang 9 kesengsaraan akan terbentuk. Pedang itu akan mengendalikan langit dan bumi. Dari sinilah 9 klan besar berasal, kan? Chu yang bertanya pelan. Benar, keberadaan 9 klan besar adalah kompensasi langit dan bumi atas 9 kesengsaraan. Suara sosok itu sangat jelas dan pelan. Selama penguasa pedang 9 kesengsaraan masih ada, dia harus memimpin menuju 9 kesengsaraan dan menyelesaikan takdir pedang 9 kesengsaraan. Kompensasi. Mengapa diperlukan? Chu yang terkejut. Ini karena mereka pada akhirnya akan dikorbankan. Sosok itu tersenyum. Namun, pengorbanan satu orang akan menghasilkan kesuksesan klannya selama 10.000 tahun. Ini adalah kompensasi, sebuah kompensasi yang sangat berharga. Mereka akan dikorbankan. Wajah Chu yang menjadi dingin saat dia tertawa dingin. Kenapa? Bayangan itu tersenyum dan berkata, karena langit dan bumi membutuhkan pengorbanan mereka. Pengorbanan mereka adalah ulahmu. Aku akan menjadi alasan mereka mengorbankan diri mereka sendiri. Chu yang tertawa kecil. Ya, kata sosok itu. Kamu telah memimpin mereka ke dalam 9 kesengsaraan, oleh karena itu, kamu harus secara pribadi mengantarkan mereka ke 9 surga. Chu yang mulai tertawa kecil. Makanya, kamu harus melepaskannya, kata sosok itu. 9 di antaranya hanyalah alatmu, mereka bukan saudara kandungmu, mereka adalah alat di tanganmu dan oleh karena itu, kamu harus menggunakannya sesuai keinginanmu selama mereka memberikan nilai bagimu, siapa yang peduli. Hanya jika kamu melepaskannya, kamu dapat segera pergi selanjutnya, kamu akan menerima bagian keempat dari pedang 9 kesengsaraan, kamu kemudian dapat bergegas ke 3 langit atas dan membangun hegemonimu. Tinggalkan ikatan kekeluargaanmu, abaikan persaudaraanmu, abaikan cinta. Sosok itu mengucapkan kata demi kata. Setiap kata seperti bom yang meledak di hati Chu Yang. Putaran pedang 9 kesengsaraan ini disebut emosi yang menghancurkan. Memutus hubungan, hancurkan emosimu, lepaskan semua pengekangan, hanya dengan begitu kamu bisa mencapai sisi lain. Suara sosok itu berubah menjadi dingin dan kejam. Jika kamu tidak bisa melepaskannya, jika kamu tidak bisa melewatinya, kamu tidak akan pernah bisa melarikan diri. Kamu telah berbuat cukup banyak untuk mereka, kata bayangan itu. Kamu memberi mereka sayap untuk terbang. Kamu membawa mereka ke puncaknya. Kamu akan membawa kesuksesan 10.000 tahun bagi keluarga mereka. Kamu membawa mereka. Apa yang mereka berikan kepadaku tidak kurang dari apa yang aku berikan kepada mereka. Chu yang menyela bayangan itu dan berkata, saya tidak ingin melanjutkan pertanyaan ini, saya tidak ingin membahasnya. Tidak masalah siapa yang memberi lebih banyak kepada siapa, jadi tolong, lenyap. Bayangan itu tersenyum tipis dan berkata, tetapi kamu akan menyesalinya. Menyesal. Chu yang tersenyum tipis dan berkata, karena kamu tahu semuanya, kamu harus tahu bahwa aku pernah mati sebelumnya. Terus, kata bayangan itu, saat ini, kamu masih hidup, dan itulah yang penting. Aku ingin mengatakan, sebenarnya, dalam hidup ini, aku puas, kata Chu yang sambil tersenyum. Jadi bagaimana jika aku tidak pernah bisa pergi? Yang akan kulakukan hanyalah mengembalikan apa yang telah kuambil. Terlebih lagi, aku masih bisa mendapatkan keuntungan. Sosok itu tersenyum dan berkata, apakah menurutmu saudara-saudaramu bisa hidup hanya karena kamu tidak mau meluapkan emosi, tunduk, dan mengorbankan dirimu demi mereka? Tuan Pedang 9 Kesengsaraan dan 9 kesengsaraan lainnya adalah satu kesatuan. Begitu tuannya mati, bahkan jika yang lain tidak mati, hidup mereka akan biasa-biasa saja dan penuh masalah. Bayangan itu tersenyum dingin. Demikian pula, mereka juga tidak bisa hidup. Itu setelah aku mati, Chu yang berkata, selama aku masih hidup, aku tidak bisa membiarkan mereka mati. Tidak ada seorang pun, termasuk diriku sendiri, yang dapat menyakiti mereka. Setelah aku mati, semua ini tidak penting. Ini karena aku tidak bisa melihat itu dan karenanya, aku tidak bisa berbuat apa-apa. Untuk hal-hal yang tidak bisa kupedulikan, aku tidak akan repot-repot mengurusnya. Namun, selama aku masih hidup, aku tidak akan membiarkan mereka mati. Suara Chu yang lembut tapi dia tegas. Bayangan itu menghela nafas dan berkata, jika kamu bersikeras pada jalanmu, takdir pedang 9 kesengsaraan tidak akan pernah selesai. Pada saat itu, benua 9 surga akan dihancurkan menjadi reruntuhan olehmu. Semua orang di dunia ini akan berubah menjadi debu. Dia bertanya dengan serius, apakah Anda benar-benar akan mengabaikan kehidupan semua ciptaan hanya untuk beberapa makhluk? Chu yang berkata dengan jelas, jika saya dapat menggunakan nyawa semua ciptaan untuk menukar nyawa mereka,
saya akan melakukannya namun, jika saya menggunakan nyawa mereka untuk menukar perdamaian di bawah langit. Dia memutar matanya dan berkata dengan dingin, apa hubungan semua ciptaan di bawah langit denganku? Sosok itu berkata dengan marah, kamu. Transcending the Nine Heavens. Chapter 757 Biarkan mereka membuat pilihan untuk Anda. Chu yang tersenyum dingin dan berkata, jadi bagaimana denganku? Dia mengangkat alisnya dan berkata, jika aku memulai jalan tanpa emosi dan tanpa ampun ini, aku bisa mencapai puncaknya, tapi aku akan menghabiskan sisa hidupku dalam kesendirian. Di mana kesenangannya? Orang lain mungkin memilih itu kecuali aku, Chu Yang, lebih baik mati. Chu Yang akhirnya memahami sesuatu di dalam hatinya. Sebelumnya, dia bertanya kepada roh pedang apakah semua master pedang 9 kesengsaraan sebelumnya tidak memiliki emosi. Roh pedang tidak memberinya jawaban. Melihatnya sekarang sepertinya mereka semua memilih untuk memutuskan semua ikatan emosional saat mendapatkan bagian keempat. Mereka memilih untuk membiarkan ke-9 saudara mereka mati. Chu yang menghela nafas dalam hatinya. Tiba-tiba, perasaan hina muncul di hatinya. Mengkhianati saudara terdekat, melepaskan cinta dalam hidup, lalu bagaimana jika orang seperti ini naik ke puncak dunia? Mereka sangat menyedihkan. Bagaimana kamu bisa mengatakan bahwa semua ciptaan di bawah langit tidak ada hubungannya denganmu? Sosok itu menatapnya lama sebelum tiba-tiba tersenyum. Namun, jika semua ciptaan di bawah langit menjadi debu dan abu karena keputusanmu untuk mati, bukankah kamu akan merasa tidak enak? Chu yang tersenyum santai dan berkata, namun, jika saya menyebabkan kematian saudara-saudara saya akan merasa lebih buruk. Saya akan merasa buruk jika semua ciptaan mati karena saya, tapi saya tidak memiliki ikatan dengan mereka. Saya akan merasa tidak enak dan sangat mengerikan. Tapi tidak ada target khusus sedangkan saudara-saudaraku, kami telah menghabiskan seluruh waktu kami bersama. Dia tersenyum tipis dan berkata, selanjutnya. Jika saya mati di sini, jika semua ciptaan di bawah langit mati, bagaimana saya bisa merasa buruk? Apakah Anda mengatakan bahwa begitu saya memasuki dunia bawah, saya akan tetap bertanggung jawab atas jiwa dan roh? Chu yang berkata dengan kejam, saya, Chu Yang, hanya memiliki 2 tangan dan 1 kepala. Saya tidak dapat menjawab semua ciptaan, tetapi saya dapat mendukung saudara-saudara saya. Bagi saya, ini sudah cukup. Bagi mereka, ini juga sudah cukup. Kamu benar-benar tidak memilih untuk memutuskan hubungan ini. Sosok itu bertanya perlahan, kata demi kata. Enyahlah, jawab Chu Yang. Kamu menyebalkan sekali. Apakah kamu ingin aku mati atau hidup? Cepat putuskan, jangan buang air liurmu untuk sesuatu yang tidak berarti. Sejak aku datang ke dunia ini, aku tidak punya niat untuk kembali hidup-hidup. Sosok itu menatapnya lama dan tiba-tiba tersenyum. Lalu, dia berkata, karena kamu tidak bisa mengambil keputusan, orang lain akan membantumu. Dengan itu, dia melambaikan tangannya. Chu yang tiba-tiba merasa ada sesuatu yang salah. Dia berteriak, apa yang ingin kamu lakukan? Bayangan itu tersenyum menakutkan dan berkata, kamu akan mengetahuinya sebentar lagi. Dengan itu, dia berputar dan menghilang. Tiba-tiba, di atas kepala Chu Yang, sebuah tornado tipis muncul. Tornado itu terbang ke atas dan saat berputar, terdengar suara whoosh dan air di dekatnya tiba-tiba menghilang. Lingkungan Chu yang berubah menjadi sebidang tanah kering. Kemudian, tornado itu terbang keluar. Dari mata tornado, Chu yang bahkan bisa melihat cahaya di langit dan awan di luar. Tenda Chu yang terlempar ke langit dan menghilang di antara awan. Setelah itu, Mo Tianji dan yang lainnya, yang tidak siap, terbang ke udara juga. Mereka tidak dapat menahannya. Tantan berteriak dan cahaya hitam keluar dari matanya. Seolah-olah tornado ini memicu ingatannya yang mengerikan. Dia berteriak dan tubuhnya menegang. Dia melambaikan tangannya di udara dan membuat lubang dari tornado dan meraih Xie dan Qiong. Saat dia berteriak, dia terbang. Dia menghilang begitu saja. Tanpa fondasi kuat Tantan yang mengerikan, Mo Tianji dan yang lainnya hanya bisa membiarkan diri mereka dilempar oleh tornado. Kemudian, mereka terjatuh dengan cepat. Seketika, parit es dan salju muncul di tanah. Mo Tianji dan yang lainnya terjatuh ke dalam. Es dan salju kemudian memenuhi parit tersebut, menciptakan tanah datar. Mo Tianji dan yang lainnya merasa seolah jiwa mereka telah meninggalkan tubuh mereka. Mengambang, jiwa mereka kemudian tertarik pada tornado di tengah danau saat mereka terbang ke dalamnya seperti ngengat yang terbakar. Gelombang danau kematian melonjak deras dan terbelah menjadi 2.
Kemudian, beberapa benda spektral yang muncul di gelombang dengan cepat ditarik kembali. Permukaan air kembali tenang. Pada saat ini, Chu Feiling dan istrinya akhirnya dapat mencapai puncak gunung setelah banyak usaha. Kedua mulut mereka dipenuhi darah. Namun, saat mereka melihat sekelilingnya, mereka menyadari bahwa keadaannya benar-benar tenang. Seolah-olah tidak terjadi apa-apa di sini. Seluruh puncak gunung tampaknya telah terbelah oleh pedang surgawi dan rapi serta rata. Mereka bahkan dapat melihat ujungnya, tetapi mereka tidak dapat melihat orang lain. Di mana dia? Yang Ruolan bahkan tidak menunggu untuk mengatur napasnya saat dia melompat dengan panik dan mulai mencari di sepanjang danau kematian. Chu Feiling melihat sekeliling dan matanya dipenuhi kekhawatiran dan kecemasan. Di mana dia? Mereka dengan jelas mengatakan bahwa anak kita ada di sini, tapi di mana dia? Mata Yang Ruolan dipenuhi air mata yang jatuh tak terkendali. Dia berputar berkali-kali dan tiba-tiba, dia berteriak ke langit, "Di mana dia? Di mana dia? Anakku, anakku, di mana kamu?" Kemudian, dia pingsan. Yang Ruolan mempercayakan semua harapannya, semua kegembiraannya, dan semua rasa bersalahnya pada saat ini. Dia hampir yakin putranya ada di sini. Dia hampir yakin dia ada di sini. Setelah begitu banyak kesakitan dan kesulitan, dia akhirnya tiba. Namun, kenapa dia menghilang tanpa alasan? Hati Yang Ruolan mendidih seperti minyak dalam wajan. Saat ini, seolah-olah seseorang telah menyiramnya dengan air dingin. Seketika, tangannya menjadi sedingin es dan hatinya menjadi gelap. Di bawah danau, danau itu terus melonjak dan berguling-guling. Chu yang melihat pemandangan ini dengan kaget. Warna wajahnya telah memudar. Bayangan turun ke dalam danau. Mo Tianji, Gu Dusing, Jimo, Luo Kedi, Ao Sieyun, Sie dan Qiong, Huyan Aobo. Ketujuh orang itu muncul di sekelilingnya seperti bayangan. Sosok itu terkekeh dan berkata, "Maafkan aku. Aku hanyalah pikiran dewa dan aku tidak bisa memanggil tubuh mereka. Oleh karena itu, aku membawa jiwa mereka ke sini. Mereka akan menentukan pilihan untukmu." Tercela kata Chu yang sambil mengertakkan gigi. Ketika Mo Tianji dan yang lainnya melihat Chu Yang, ekspresi kegembiraan muncul di mata mereka. Jiwa mereka melayang-layang di dalam air. Seketika, Chu yang merasa seperti dikurung. Dia tidak dapat berbicara. Dia tidak bisa bergerak. Yang bisa dia lakukan hanyalah mendengarkan. Mo Tianji dan yang lainnya juga disegel. Bagi mereka, mereka tidak dapat mendengar atau melihat apapun. Keadaan mereka tidak seburuk keadaan Chu Yang. Hanya Gu Dusing yang tidak ditutup. Gu Dusing, sosok itu bertanya dengan serius. "Katakan pada Chu Yang bahwa kamu nyata." Gu Dusing tersenyum dingin dan berkata, "Apa maksudmu? Buktikan bahwa kamu benar-benar di sini," kata sosok itu. Gu Dusing tertawa dan berkata, "Berdasarkan apa?" Meskipun Gu Dusing tidak pandai berkata-kata, dia jelas merupakan orang yang cerdas ketika dia melihat situasinya. Ketika dia mendengar kalimat ini, dia bisa menebak bahwa Chu yang telah jatuh ke dalam ilusi. Tidak peduli apakah dia mengakuinya atau tidak, itu tidak ada gunanya bagi Chu Yang. Oleh karena itu, Gu Dusing tidak menyangkal atau membenarkannya. Namun, mata Chu yang sedang dikendalikan saat ini, menyala sebelum meredup. Dia sudah memastikan bahwa ini benar-benar jiwa saleh Gu Dusing cukup berdasarkan dua kalimat ini. Sosok itu tersenyum dan berkata, "Tidak apa-apa Gu Dusing, orang seperti apa kakakmu?" Gu Dusing mendengus dingin dan berkata, "Apa hubungannya ini denganmu atau aku?" Sosok itu tersenyum dan berkata, "Sungguh temperamen yang buruk Gu Dusing, izinkan saya bertanya, jika Chu yang membutuhkan pengorbanan Anda untuk melarikan diri, apakah Anda bersedia mengorbankan diri Anda sendiri?" Gu Dusing tercengang. Dia tidak mau bekerja sama dengan sosok bayangan misterius ini. Namun, dia harus mempertimbangkan kata-katanya dengan jelas, karena Chu yang mendengarkan. Dia berkata perlahan, "Jika kakak membutuhkan pengorbananku, aku tidak akan ragu." Namun, tatapan tajam melintas di matanya dan dia berkata, "Namun, jika seseorang menggunakan nama kakak untuk membuatku mati, aku akan menyelidiki ini sepenuhnya. Tidak mudah untuk mendapatkan nyawaku." Sosok itu tersenyum hangat dan berkata, "Jika kamu tidak mati sekarang, aku akan membunuhnya." Dia melambaikan tangannya dan sebuah pedang muncul. Lalu, dia mengarahkannya ke tenggorokan Chu Yang dan dia menusuk kulitnya. Darah mulai menetes saat dia berkata dengan dingin, "Sekarang Gu Dusing, tentukan pilihanmu. Jika kamu tidak mati, aku akan membunuhnya. Jika kamu mati,
aku akan mengampuni dia di antara kalian berdua, hanya salah satu dari kalian bisa hidup, salah satu dari kalian harus mati, tentukan pilihanmu sekarang. Gu Duxing tertawa dan berkata, pilihan. Apa yang harus saya pilih? Jika salah satu dari kita harus mati, biarkan saya mati. Dia berjalan ke depan dan meraih tangan sosok itu. Sambil tersenyum dingin, dia berkata, kamu meremehkanku dengan itu. Dia menempatkan pedang itu di lehernya. Jangan berani, teriak Cu Yang tanpa suara. Darah menetes dari matanya saat dia menatap Gu Duxing dengan kejam. Dia menggunakan seluruh kekuatannya untuk berteriak, jika kamu mati, aku akan mati. Kamu ingin menunjukkan kemurahan hatimu dan mati tanpa penyesalan. Aku tidak akan membiarkanmu. Gu Duxing tertawa dan berkata, kakak, meskipun kamu mati, aku harus mati sebelum kamu. Aku tidak bisa melihatmu mati, namun, ketika aku hidup, aku tidak bisa membiarkanmu mati karena aku akan melakukannya. Lebih baik kamu berbuat buruk padaku daripada sebaliknya. Lalu, dia memaksakan lehernya ke pedangnya. Sosok itu tampak terharu. Pergelangan tangannya bergetar dan jiwa Saleh Gu Duxing jatuh ke samping. Kemudian dikelilingi oleh arus air yang sangat besar. Mo Tianji dibebaskan berikutnya. Mo Tianji, jika Cu Yang membutuhkanmu untuk mati, maukah kamu mati untuknya? Sosok itu bertanya. Tentu saja tidak. Mo Tianji tersenyum tipis dan menjawab dengan tenang. Mengapa tidak? Sosok itu kaget. Aku adalah aku dan dia adalah dia. Kita adalah dua orang. Mengapa dia harus mati untukku? Mengapa aku harus mati untuknya? Mo Tianji berkata dengan sinis. Kami belum sedekat itu. Mo Tianji sangat cerdas dan dia secara alami tahu bahwa dia tidak bisa mengikuti apa yang dikatakan sosok itu. Begitu dia jatuh ke dalam perangkapnya, semuanya akan berakhir. Tidak peduli apa yang ditanyakan bayangan itu, dia akan mengatakan kebalikan dari jawaban yang benar. Jika Cu Yang mati, Mo Qingwu akan mati, kata bayangan itu dengan dingin. Gunakan hidupmu untuk menukar nyawa mereka berdua. Jika kamu tidak melakukannya, aku akan membunuhnya sekarang. Mo Tianji tercengang. Transcending the Nine Heavens. Chapter 758. Jadi itu kamu. Mo Tianji tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Cu Yang adalah orang yang paling dia harapkan. Mo Qingwu adalah orang yang paling dia sayangi. Hari ini, jika keduanya mati di hadapannya, Mo Tianji, meskipun bergelar ahli manipulasi dan perhitungan, akan terkejut juga. Kemudian, dia bereaksi. Saya tidak. Sebelum Mo Tianji selesai, sosok itu memotongnya, jangan membohongi dirimu sendiri, jedamu tadi sudah cukup. Dia melambaikan tangannya dan Mo Tianji pindah ke samping bersama Gu Duxing. Kemudian, Luo Kedi dan Ji Mo berada di urutan berikutnya. Yang terkutuk dan bersumpah. Ditambah dengan sifat emosionalnya, sosok tersebut mampu merawatnya dengan mudah. Lalu, itu adalah Ao Xieyun. Setelah beberapa saat, sosok itu melambaikan tangannya dan mengunci Mo Tianji dan yang lainnya. Ia menghadapi Cu Yang sendirian. Jadi, sosok itu memandang Cu Yang, senang. Bahkan jika kamu tidak mau, saudara-saudaramu sudah lebih dari siap. Jadi, tidak peduli kamu mau atau tidak, kamu harus rela menyerah. Cu Yang berpikir sejenak sebelum dia mengangkat kepalanya. Saya penasaran, ia berkata perlahan, menghancurkan emosiku adalah sebuah cara untuk berkultivasi. Namun, sebagai penguasa pedang 9 kesengsaraan, aku tidak terburu-buru. Jadi mengapa kau membuatku terburu-buru? Sosok itu berhenti. Kenapa kamu terburu-buru merusak hubungan kita, merusak persahabatan kita? Tatapan Cu Yang berubah tajam. Sosok itu tercengang. Apakah kebahagiaan membuatmu jijik? Cu Yang maju selangkah. Mengapa? Sosok itu mau tidak mau mundur. Pada titik ini, seolah-olah Cu Yang mengalami momen eureka. Alur pemikirannya menjadi lebih jelas. Ini adalah hal terbaik dalam hidup. Namun, kenapa kamu terburu-buru menghancurkannya? Dulu, apakah persahabatanmu dirusak oleh orang lain? Apakah kamu kehilangan sesuatu? Cu Yang menatap bayangan itu dengan dingin dan kemudian berkata, apakah emosimu tidak seimbang? Sosok itu bergetar dan suaranya menjadi sedingin es saat berkata, omong kosong. Saya tidak mengatakan hal yang tidak masuk akal. Anda tahu itu? Cu Yang memandangnya dan berkata, lihatlah saudara-saudaraku. Apakah kamu cemburu? Apakah kamu sangat cemburu? Apakah kamu marah? Tidakkah kamu berharap persahabatan ini tidak ada? Sosok itu menenangkan diri dan tertawa dingin, apa yang kamu pikirkan? Aku tidak memikirkan apapun. Aku hanya merasa kamu iri padaku, kata Cu Yang bangga sambil menatapnya.
Makanya, aku sangat bangga kamu tidak ada apa-apanya dibandingkan denganku. Wajah sosok itu buram saat menatap tajam ke arah Chu Yang dan berkata, cemburu padamu. Siapa kamu? Aku punya saudara laki-laki kamu tidak punya mungkin kamu punya, sekali, tapi kamu meninggalkan mereka jadi kamu cemburu aku punya kemampuan untuk menguasai pedang 9 kesengsaraan. Kamu tidak punya oleh karena itu, kamu ingin menghancurkan jika aku, Chu Yang, adalah dewa di surga, kamu hanyalah cacing di tanah. Chu Yang tanpa ampun. Dia berkata dengan tajam dan kasar, jika aku, Chu Yang, adalah bulan di langit, kamu adalah tumpukan kotoran di tanah. Kamu bahkan tidak layak menjadi tumpukan sampah aku tahu siapa kamu. Kata-kata itu keluar dengan kejam dari mulut Chu Yang. Kamu benar-benar sampah. Suara sosok itu berubah melengking sambil memekik, pergilah ke neraka kamu tahu siapa aku. Bagaimana kamu bisa yakin? Chu Yang berkata dengan dingin, saya pikir Anda adalah senior yang membuat pedang 9 kesengsaraan. Sedikit pun pemikiran ilahi kemudian, saya menyadari bahwa Anda tidak. Kenapa tidak? Kenapa aku tidak bisa menjadi dia? Suara itu berkata dengan nyaring. Karena senior itu pernah menghancurkan 9 surga, alasan dia melakukannya adalah untuk mencegah konflik terjadi di 9 surga oleh karena itu, meskipun metodenya kejam, niatnya baik dia melakukannya untuk menyelamatkan 9 surga. Kamu, sebaliknya, ingin menghancurkan 9 surga kata Chu Yang sambil mengertakkan gigi. Beraninya kamu menggunakan semua ciptaan di bawah langit untuk mengancamku. Oleh karena itu, kamu tidak mungkin menjadi dia Chu Yang terkekeh. Di sini, kamu hanyalah ujian dan itu saja namun, kamu sampah pembunuh mengubah sifat ujian ini adalah keinginan egoismu benar. Kabut yang menutupi wajah sosok itu menghilang, menampakkan wajah yang besar dan parah. Namun, di wajahnya yang parah, terlihat kepanikan dan bayangan gelap. Dahinya berkeringat. Meskipun Chu Yang tidak bergerak, bayangan itu mundur 2 langkah. Apakah kamu alasan mengapa semua master pedang 9 kesengsaraan sebelumnya begitu tanpa emosi? Chu Yang tersenyum dingin sambil memelototinya. Ketika aku mengatakan itu pada awalnya, aku tidak yakin. Aku tidak yakin siapa kamu. Namun saat ini, aku sudah jelas. Siapa kamu? Bayangan itu berteriak, katakan padaku, siapa aku? Kamu adalah master pertama dari pedang 9 kesengsaraan teriak Chu Yang. Kamu adalah sampah itu dasar bodoh dasar bajingan itu kamu berjalan di jalan yang salah dan karenanya, kamu menempatkan seluruh 9 surga di jalan yang salah selama 90.000 tahun kamu adalah orang yang paling tak termaafkan, tercela, dan orang yang tidak tahu malu sepanjang sejarah. Sosok itu mundur beberapa langkah dengan tergesa-gesa. Wajahnya pucat pasi dan terlihat sangat mengerikan. Chu Yang akhirnya mengerti. Dia menyadari mengapa babak ini berubah menjadi emosi yang hancur. Di kehidupan sebelumnya, apakah dia tidak menghancurkan emosinya? Tapi, di mana kesuksesannya? Hari ini, dalam kehidupan ini, mengapa pedang 9 kesengsaraan memintanya melakukan ini lagi di mana logikanya? Jika Chu Yang tenggelam dalam ilusi sejak awal, saat Meng Chao Ran muncul mampu membuatnya terbangun sebentar. Namun, hanya sampai sosok ini muncul dan memberitahunya bahwa dia perlu menghancurkan emosinya dan memutuskan semua keterikatan, Chu Yang akhirnya sadar kembali. Ini karena dia telah menghancurkan emosinya sebelumnya. Dalam kehidupan sebelumnya, setelah emosinya hancur, hal itu mengakibatkan tragedi Mo Qingwu ini adalah penyesalan terbesarnya, yang menyebabkan dia terlahir kembali di dunia ini. Bagaimana Chu Yang bisa melakukan kesalahan yang sama lagi? Jika dia harus memutuskan ikatan emosionalnya lagi di dunia ini, apa gunanya kelahiran kembali? Haruskah dia menempuh jalan ini sekali lagi? Haruskah dia merasakan penyesalan yang sama sekali lagi? Dari sini, Chu Yang menjadi semakin curiga. Ketika sosok itu memaksanya untuk membuat pilihan, hati Chu Yang menjadi lebih jernih. Ketika sosok itu menyeret Mo Tianji dan yang lainnya, Chu Yang yakin. Ini bukanlah ujian. Sosok itu mengincar nyawanya. Tidak ada ujian yang mengharuskan seseorang mati. Tidak ada waktu untuk ragu. Kecurigaan utama adalah bahwa roh pedang telah mengingatkannya berulang kali bahwa hambatan terbesar dalam babak ini adalah jiwa keilahiannya yang tidak lengkap. Namun, sosok ini mengatakan bahwa itu bukan karena jiwa keilahiannya yang tidak lengkap melainkan karena kebutuhan untuk menghancurkan emosinya. Chu Yang lebih suka mempercayai roh pedang daripada dia. Roh pedang tidak akan pernah berbohong. Hal terpenting saat ini bukanlah menghancurkan emosinya melainkan memperbaiki jiwa salehnya.
Karenanya, orang ini berbohong. Dia sedang mempermainkan. Karena dia berbohong, dia pasti melakukannya karena suatu alasan. Jadi apa triknya? Dia hanyalah sosok bayangan, jadi kenapa dia begitu ngotot? Pada saat ini, Chu Yang setengah jelas. Dia dengan berani membuat kesimpulan dan mengucapkan setiap kalimat. Dengan melakukan hal itu, dia menemukan identitas asli sosok itu. Saat itulah Chu Yang melakukan serangan balik. Angka itu sudah ada selama 80.000 tahun. Itu menipu ketujuh master pedang 9 kesengsaraan sebelumnya. Untuk waktu yang lama, tidak ada yang bisa mengetahui siapa orang itu. Pada saat ini, Chu Yang dapat mengidentifikasi siapa dirinya dengan jelas. Meskipun hanya pemikiran yang tersebar, dia tidak bisa menahan panik. Reaksinya membenarkan kecurigaan Chu Yang. Saat ini, ada kecurigaan lain. Mengapa bayangan itu ada di sana? Jika pencipta agung pedang 9 kesengsaraan tidak mengizinkannya, bagaimana dia bisa tinggal di sini? Jika pencipta mengizinkannya, bagaimana dia bisa terus melakukan apa yang dia mau? Mata Chu Yang bersinar saat dia berpikir keras. Namun, dia tidak dapat menemukan alasannya. Hahaha. Sosok itu tertawa seperti orang gila. Itu benar. Kamu memang master pedang 9 kesengsaraan yang paling luar biasa. Semuanya benar. Wajah perseginya berubah menjadi ganas saat dia berkata, itu benar, akulah penguasa pedang 9 kesengsaraan yang pertama. Akulah yang pertama kali datang ke sini. Aku menjalani tantangan untuk bagian keempat. Kerabat dan saudara laki-lakiku semuanya tewas di depan tentangku. Lalu, ilusi itu menyuruhku untuk melupakannya. Mereka harus dilihat sebagai alat. Aku melakukan semuanya. Tapi aku gagal. Bajingan. Dia berteriak seperti orang gila. Jika dia ingin kita mewujudkan keinginannya, mengapa dia memberikan hambatan seperti itu? Sosok itu tertawa dengan gagahnya. Setelah saya pergi, saya mengikuti instruksi di sini dengan rajin. Saya memulai jalan untuk menghancurkan emosi saya. Setelah saya menyatukan 9 surga, saya secara pribadi memasukkannya ke dalam batu dasar 9 surga. Mengapa? Agar saya dapat menyelesaikan tugasnya. Apa kesalahan yang telah aku perbuat? Pada akhirnya, kenapa aku menjadi secuil jiwa dan kini terpaksa tinggal di sini? Kenapa pandangan baruku mengingatkanmu? Hahaha. Sosok itu tertawa maniak. Mengapa saya harus berbaik hati? Setelah berjalan di jalan yang salah, mengapa saya harus membimbing Anda ke jalan yang benar? Mengapa? Chu Yang memandangnya dengan kasihan dan berkata, kamu gila. Ya, aku gila. Oleh karena itu, aku harus menghancurkan. Aku harus menghancurkan semua orang. Ini adalah ujian bagi jiwamu yang saleh. Jika kamu tidak dapat melewati babak ini, apa hubungannya denganku? Sosok itu tertawa terbahak-bahak. Dia sungguh menyedihkan. Namun, tugasmu adalah menguji. Kamu tidak boleh mengambil tindakan sendiri dan membawa orang lain ke jalan yang salah, kata Chu Yang tajam. Berapa banyak hubungan indah yang dihancurkan olehmu? Bagaimana kamu bisa menikmati ini? Hubungan yang indah. Hahaha. Kenapa aku tidak bisa menghancurkannya? Apa yang tidak bisa aku dapatkan? Tidak ada orang lain yang berpikir untuk mendapatkannya. Bayangan itu tertawa terbahak-bahak. Jika ada yang mendapatkannya, ini aku, Master Pedang 9 Kesengsaraan yang pertama dan bukan kamu. Kamu tidak layak mendapat empati. Chu Yang meludahinya. Jadi bagaimana jika kamu tahu? Apa yang bisa kamu lakukan padaku? Sosok itu tersenyum jahat. Jiwamu yang saleh belum lengkap dan kamu tidak akan pernah meninggalkan ilusi ini. Ini adalah tempatmu yang paling fatal. Tuan Pedang 9 Kesengsaraan, kita hanya bisa menunggu generasi ke-10 sekarang. Hahaha. Tapi aku akan tetap di sini. Pada saat itu waktunya aku akan tetap di sini. N. Transcending the Nine Heavens. Chapter 759 Menelan. Selama aku masih di sini, siapa yang bisa sukses? Sosok itu membuka tangannya dan tertawa ke langit. Siapa yang bisa berhasil? Sampai akhir zaman, tidak ada yang bisa melewatiku. Saat dia mengatakan itu, wujud ilusinya bergetar dan menjadi lebih tipis. Wajahnya menoleh saat dia melambaikan tangannya dan berteriak, pergi jiwa saleh. Mo Tianji dan yang lainnya langsung terbang keluar. Mereka akan tinggal di luar. Kamu akan tinggal di sini selamanya. Sosok itu tertawa. Bukan karena kamu tidak ingin mereka ada di sini, tapi karena kamu tidak bisa memaksa mereka untuk tinggal di sini, kan? Mata Chu Yang berubah tajam. Dia secara alami menyadari bahwa angka itu telah melemah. Dengan mengejek, dia memandangnya dan berkata, hanya itu yang bisa kamu lakukan. Terus, sosok itu tertawa dengan gagahnya. Masih bisakah kamu bertarung denganku di sini?
Chu yang terkekeh dan matanya dipenuhi niat membunuh. Kamu bilang kamu bisa membunuhku, tapi kamu tidak melakukannya jika kamu bisa membunuh semua Master Pedang 9 kesengsaraan sebelumnya. Aku yakin mereka semua sudah mati sekarang oleh karena itu, batasanmu adalah kamu tidak bisa membunuh. Semua yang bisa kamu lakukan hanyalah bermain trik. Demikian pula, kamu tidak bisa membunuhku. Chu yang berkata dengan yakin, kamu tidak bisa membunuh Tianji dan yang lainnya dan karenanya, kamu hanya bisa membiarkan mereka pergi. Yang kamu lakukan hanyalah menyombongkan diri. Kamu sendiri tidak punya kekuatan. Kamu tidak berguna, kamu hanyalah seekor anjing yang tahu cara berteriak. Kata-kata Chu yang seperti pisau. Setiap kalimat yang dia ucapkan berubah menjadi pisau setajam silet yang menusuk pikiran sosok itu. Tanpa ampun, Anda sosok itu berteriak. Kemarahannya menjadi tidak terkendali. Kemudian, dia mulai tertawa kecil, aku tidak bisa melakukan apapun padamu namun, jangan lupa bahwa jiwa keilahianmu masih belum lengkap. Kamu tidak bisa meninggalkan ilusi ini, kamu ingin membuatku marah. Hahaha, kamu adalah Master Pedang 9 kesengsaraan. Saya adalah mantan Master. Apakah Anda pikir saya akan tertipu oleh tipuan Anda? Chu yang terkekeh dingin dan berkata, semua Master sebelumnya lolos, jadi mengapa saya tidak bisa? Apakah menurut Anda saya akan mendengarkan Anda? Sosok itu tertawa terbahak-bahak, namun, semua Master sebelumnya memiliki jiwa saleh yang utuh, kamu kehilangan sebagian besar. Chu yang tersenyum dingin, jadi apa? Sosok itu mengigau kegirangan. Terus kenapa? Hahaha. Pertanyaanmu lucu sekali, jiwa yang tidak lengkap di tengah transformasi pedang 9 kesengsaraan dan kamu masih ingin keluar. Berhentilah bermimpi. Chu yang menyipitkan matanya. Dia memandangnya dan tersenyum misterius sebelum berkata, kamu lemah sekarang. Benar kan? Bayangan itu tertegun saat dia berkata, apa maksudmu? Dengan kata lain, kamu di sini untuk menghadapi tantangan. Dengan kekuatan jiwa keilahianmu, hampir tidak ada yang tersisa setelah tantanganmu berakhir, kan? Chu yang tertawa, pencipta yang kuat tidak akan membiarkanmu melakukan sesukamu. Oleh karena itu, mengapa kamu masih di sini? Sosok itu berkata dengan bingung, apa yang ingin kamu katakan? Chu yang merentangkan tangannya dan dia melepaskan diri dari kendalanya. Kekuatan yang membuatnya tidak bisa bergerak tadi tiba-tiba menghilang tanpa jejak. Itu kehilangan semua dampaknya. Meskipun aku tidak tahu bagaimana cara keluar dari sini, aku yakin rahasianya terletak pada tubuhmu, kata Chu yang sambil menatapnya dengan jelas. Kamu seharusnya sudah pergi sejak lama. Namun, kamu masih di sini. Wajah bayangan itu menoleh. Kata-kata Chu yang tampak bertentangan tetapi menyuarakan teror terdalam yang dia rasakan di dalam hatinya. Apa yang ingin kamu lakukan? Sosok itu mundur satu langkah dan dia menutupi dadanya dengan tangannya. Wajahnya dipenuhi kepanikan dan dia bisa merasakan bahwa kekuatan yang pernah menjadi miliknya dengan cepat terkuras habis darinya. Itu seperti apa yang terjadi setelah dia menipu semua Master Pedang 9 kesengsaraan lainnya. Seketika, angka ini menjadi lemah juga. Seketika, 3 dentang terdengar. Di arus yang jauh, 3 sinar cahaya muncul. Ini adalah 3 potong pedang patah yang mengikuti Chu yang turun. Ujung pedang, dan tulang pedang semuanya terbang seperti komet dari jauh, berdengung sebagai perayaan. Lalu, mereka memasuki dantian Chu yang. Sosok itu menatapnya dengan kaget dan berkata, kenapa? Itu dantian. Chu yang bertanya, mengapa saya tidak bisa menggunakan dantian saya? Sebelum sosok itu bisa berbicara, dantian Chu yang meledak dengan cahaya pedang yang kuat. Pedang 9 kesengsaraan ilusi muncul di sampingnya. Sosok itu berteriak kaget dan berbalik untuk melarikan diri. Hati Chu yang bergerak saat dia mengambil langkah ke depan dan meraih lengannya dan berteriak, kamu pikir kamu mau kemana? Dengan satu potong, dia memotong lengan itu. Pada saat yang sama, dari cahaya pedang yang kuat dari pedang 9 kesengsaraan, sambaran petir keluar dan menembus dada sosok itu. Sosok itu tampaknya tersambar petir. Tubuhnya gemetar dan dia menjerit kesakitan. Kemudian, suaranya berubah melengking dan matanya dipenuhi keputusasaan. Tangan Chu yang memegang bahu sosok itu. Dia juga kaget. Ia hanya ingin melakukan suatu tindakan sesuai dengan pemikiran di dalam hatinya. Dia tidak pernah menyangka akan menarik lengan sosok ini. Apakah dia benar-benar ilusi? Mengapa lengannya tetap berada di tangan Chu yang utuh, setelah ditarik? Sosok yang kehilangan lengannya terus berdiri di sana, tetap nyata, gemetar. Pikiran Chu yang menjadi berkabut saat dia berpikir, apa yang terjadi?
Pada saat ini, sebuah pemikiran muncul di dimensi 9 kesengsaraan ini. Lalu, dengan wus, lengan di tangan Chu yang tersedot ke dalam. Tangan Chu yang kosong sosok itu meratap, "Ah bangsat, kembalikan setengah jiwaku yang saleh." Namun, dimensi 9 kesengsaraan mengabaikannya. Dia menatap Chu yang dengan penuh kebencian. Namun, dia tidak bisa bergerak. Itu jika cahaya kuat dari pedang 9 kesengsaraan telah menempelkannya ke tempatnya berada. Chu yang merasakan segalanya sebelum matanya bergetar. Dia sudah berada di dalam pikiran itu. Dalam dimensi 9 kesengsaraan, dia melihat bayangan putih seperti awan putih. Itu sepertiga dari ukuran pemikiran Chu Yang. Wajahnya persis seperti Master Pedang 9 kesengsaraan pertama. Di wajahnya, terlihat ekspresi memohon dan putus asa. Ada keputusasaan dan kekejaman yang tak terlukiskan. Matanya menatap tajam ke arah Chu Yang. Mereka siap untuk bertarung. "Mengapa kamu di sini?" Chu Yang bertanya. Sosok itu berteriak dan kemudian, seperti embusan angin, ia menggigit lengan Chu Yang. Chu Yang merasakan jiwanya yang saleh sakit. Sebagian tubuhnya telah digigit. Marah, dia menendang dengan kakinya. Angka itu tidak terpengaruh oleh tendangan Chu Yang. Ia menggigit kakinya dan wajahnya dipenuhi kepuasan dan kejahatan. Chu Yang merasakan sakit di jiwa salehnya lagi saat dia berpikir, dia ingin melahapku. Di sini, serangan fisik normal tidak berpengaruh karena ini adalah dimensi jiwa keilahian kita. Satu-satunya cara adalah dengan melahap satu sama lain. Saat ia berpikir, sosok itu sepertinya telah menemukan manisnya memakan Chu Yang. Tubuhnya mengeras dan kemudian menerjangnya sekali lagi. Chu Yang mendengus dan menerjang juga. "Kamu bisa melahapku, jadi kenapa aku tidak bisa melahapmu?" Bagaimanapun, hanya satu yang bisa hidup di dimensi ini. Chu Yang membuka mulutnya dan menggigit sosok itu. Sosok itu bergetar hebat dan ekspresi kesakitan yang luar biasa muncul di wajahnya. Namun, betapapun kerasnya ia berjuang, ia tidak dapat melepaskan diri. Meskipun ia telah hidup selama 90.000 tahun, ia hanyalah jiwa dewa biasa. Lebih jauh lagi, itu adalah separuh kecil dari jiwa yang saleh. Chu Yang adalah penguasa dimensi ini. Terlebih lagi, jiwa salehnya telah ditingkatkan oleh mata air pemurnian roh, tidak hanya sekali. Bagaimana secuil jiwa itu bisa menahan serangannya. Jika jiwa dewa yang utuh ada di dalam, itu bisa menimbulkan masalah. Namun, dia hanyalah jiwa saleh yang terbentuk dari sebuah lengan. Dia bukan tandingan Chu Yang. Dalam dimensi 9 kesengsaraan, dua titik putih melesat dan saling mengejar. Yang lebih besar secara alami adalah Chu Yang. Setiap kali dia menangkap sasarannya, dia akan menggigitnya. Dengan setiap gigitan, Chu Yang akan merasakan dirinya diperkuat. Rasanya seperti makanan lezat dan tonik yang sangat kuat. Oh! Chu Yang menangkap titik putih terakhir dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Dia menemukan bahwa jiwa salehnya di dimensi 9 kesengsaraan sebenarnya meningkat dan menjadi lebih solid. Dia memang jiwa yang saleh untuk Master Pedang 9 kesengsaraan yang pertama. Jiwa yang bergizi. Chu Yang memukul bibirnya dan saat dia memikirkan tonik yang lebih besar di luar, dia menjadi tidak sabar. Dia berpikir, sepotong tetaplah bongkahan. Mengapa tidak ditelan saja? Semuanya. Ambisi Chu Yang melonjak. Jiwa salehnya menghilang dalam sekejap dari dimensi 9 kesengsaraan. Di luar, Chu Yang menyipitkan matanya. Senyuman tersungging di wajahnya. Sosok itu gemetar di depannya saat memandangnya. Tiba-tiba, Chu Yang membuka matanya dengan penuh semangat. Seberkas sinar cahaya tampak memancar saat dia menatap sosok itu dengan rakus. Sosok itu berubah menjadi abu-abu. Tidak. Chu Yang melambaikan tangannya dan berkata, "Tangkap dia untukku." Cahaya pedang yang kuat dari pedang 9 kesengsaraan sepertinya telah memahaminya. Ini membawa sosok itu ke Chu Yang. Chu Yang terkekeh dan dimensi 9 kesengsaraan muncul. Seperti iblis sejak dahulu kala, ia membuka mulut hitamnya yang tak berujung di depan sosok itu. Sosok itu meronta dan mengumpat. Kemudian, ia memohon. Namun, ia tidak bisa melepaskan diri dari pedang 9 kesengsaraan. "Lepaskan aku, dasar bajingan. Aku pernah menjadi majikanmu, beraninya kamu memperlakukanku seperti ini. Biarkan aku pergi." "Ah, tidak. Jangan lempar aku ke dalam. Chu Yang, kamu bajingan, kamu akan mati kesakitan. Chu Yang, kamu tercela, lawan aku langsung." "Pahlawan macam apa yang menggunakan trik seperti itu? Chu Yang, aku mohon padamu jangan melahapku, aku bisa memberimu 90.000 tahun pengalaman dan kebijaksanaan. Chu Yang, tolong ampuni aku."
Saat sosok itu dilemparkan ke dalam dimensi 9 kesengsaraan, itu telah benar-benar runtuh. Transcending the Nine Heavens. Chapter 760 Penjaga Pedang dari Pedang 9 Kesengsaraan. Dengan whoosh, sosok itu menghilang ke dalam dimensi 9 kesengsaraan seperti ngengat yang terbang ke dalam api. Chu yang terkekeh saat dia melompat ke dalam dirinya sendiri. Setelah beberapa lama, Chu yang merasa tubuhnya penuh energi, setiap helai rambut di tubuhnya, setiap pori-porinya, terasa seperti baru saja meminum tonik. Dia berada di puncaknya. Setelah pertarungan yang cukup mudah, sosok itu sepenuhnya ditelan oleh Chu Yang. Jiwa Saleh ini, yang berusia setidaknya 80.000 tahun, tidak hanya menyembuhkan jiwa Saleh Chu Yang yang rusak tetapi juga meningkatkan kekuatannya beberapa lusin kali lipat. Tonik yang kuat ini hampir membuat Chu Yang meledak. Dengan kekuatan jiwa salehnya saat ini, dia tidak dapat mencernanya dengan segera. Rasanya seperti membuat seseorang yang biasanya hanya bisa makan 2 roti menjadi makan 20 roti sekaligus. Chu yang diisi sampai dia merasa malas. Dia tidak ingin melakukan apapun. Bahkan mengedipkan matanya pun sepertinya membutuhkan terlalu banyak usaha. Dia memaksa jiwa salehnya untuk memasuki kolam pemurnian roh. Baru setelah itu dia menutup matanya. Setelah beberapa lama, Chu yang merasa jiwanya bergetar tanpa henti. Ia menderu-deru seperti angin dan jatuh seperti air pasang. Kemudian, guntur dan kilat terdengar dari sana. Akhirnya terjadi ledakan besar. Di luar, Chu yang sedang duduk bersila, merasakan tubuhnya bergetar. Darah muncrat dari seluruh pori-porinya. Dalam dimensi 9 kesengsaraan, ekspresi tenang melintas di wajah Chu Yang. Getaran hebat ini telah membangunkan roh pedang yang tertidur. Roh pedang berada dalam kondisi yang sangat lemah. Ia memaksa dirinya untuk berdiri dan memandangi kolam pemurnian roh. Kemudian, ia melihat jiwa Saleh Chu Yang yang hampir kokoh tergeletak di kolam. Tubuh roh pedang bergetar saat ia menghirup udara dingin. Matanya melebar saat tubuhnya bergetar. Setelah beberapa saat, akhirnya ia berhasil bergumam, "Ya Tuhan. Apa yang sedang terjadi?" Roh pedang itu sangat terkejut. Jiwa keilahian bajingan ini rusak, kan? Kenapa? Kenapa jiwa keilahiannya hampir sama kuatnya dengan milikku? Chu yang membuka matanya dengan malas dan berkata, "Apakah kamu sudah bangun? Apakah aku sudah bangun?" Roh pedang mengulangi kalimat itu tanpa sadar. Kemudian, dia bergegas maju dan bertanya, "Apa yang terjadi di sini?" Chu yang melambaikan tangannya dan berkata, "Saya telah menelan wali yang ada di sini." Sederhana. Sederhana. Roh pedang dengan cepat mundur 2 langkah dan berkata, "Kamu menelan penjaga itu. Kamu." Dia mengertakkan gigi dan mengacungkan jempolnya. Bagus. Kemudian, ia duduk di dimensi 9 kesengsaraan dan tidak berkata apa-apa. Jadi, sosok itu bisa ditelan. Mengapa 8 master pedang 9 kesengsaraan sebelumnya tidak melakukan ini? Apa yang terjadi di sini? Tidak heran jiwa Saleh Chu yang sekarang utuh. Jadi itulah alasannya. Jika itu masalahnya, maka kamu beruntung. Setelah beberapa lama, roh pedang itu akhirnya tersentak sadar. Ia menghela nafas tanpa henti dan tidak tahu apakah dia harus mengagumi atau iri pada Chu Yang. Menurutku juga begitu. Chu Yang mengerutkan kening dan berkata, "Namun, aku merasa sangat kenyang sekarang. Tapi aku rasa itu tidak ada gunanya lagi. Apakah kamu ingin memperoleh manfaat lebih?" "Berhentilah bermimpi," roh pedang berkata tanpa berkata-kata. "Saat kamu menelannya, manfaat terbesarnya adalah menyembuhkan jiwa keilahianmu yang tidak lengkap. Terlebih lagi, kamu tidak memiliki kekuatan untuk mencernanya sekarang. Apa yang bisa kamu peroleh? Kamu harus berkultivasi selangkah demi selangkah. Hanya dengan cara itulah jiwa keilahianmu bisa menjadi lebih kuat. Kemudian, perlahan-lahan kamu dapat mencerna kekuatan dari jiwa keilahian yang kuat ini. Hanya dengan begitu kamu dapat memperoleh sebagian dari pengalaman, ingatan, dan menggunakannya untuk dirimu." Roh pedang mendengus, "Namun, kamu harus berhati-hati. Meskipun kekuatan jiwa dewa ini telah kehilangan kesadarannya dan berubah menjadi energi murni, energi ini bukanlah sesuatu yang dapat kamu ambil. Yang kamu lakukan hanyalah menelannya. Sisinya efeknya belum datang." Efek samping. Chu yang tercengang. Tentu saja akan ada efek sampingnya. Apakah menurut Anda bisa mendapatkan begitu banyak manfaat dengan begitu mudah, atau tanpa usaha apapun? Roh pedang memandangnya dengan aneh dan berkata, "Apakah menurutmu memang ada makanan gratis di dunia ini? Apa efek sampingnya?" Kata Chu yang sambil meringis. "Aku tidak tahu," kata roh pedang.
Saya tidak akan terkejut jika itu menghilangkan pemikiran ilahi Anda hingga 80 itu adalah kekuatannya pertama kali, itu mungkin benar-benar menghancurkan pemikiran ilahi Anda juga. Chu Yang terkejut. Namun, jika kamu memakannya dan mencernanya sepenuhnya dan mengubahnya menjadi kekuatanmu sendiri, maka jiwamu yang saleh akan selamanya dibentengi. Roh pedang memandang dengan iri pada Chu Yang. Selamanya membentengi jiwaku yang saleh, ulang Chu Yang. Kita sudah banyak bicara tapi kamu masih belum memberitahuku siapa wali itu. Roh pedang bertanya dengan rasa ingin tahu. Apakah kamu tidak mengenalinya? Chu Yang bertanya dengan mata terbuka lebar. Saya harus mengenalinya. Roh pedang membuka matanya. Tiba-tiba, ia berseru, apakah kamu mengatakan? Chu Yang menatapnya dengan tenang. Apa maksudmu? Dia, salah satu master pedang 9 kesengsaraan sebelumnya. Roh pedang memandang Chu Yang dengan tidak percaya. Ia menggelengkan kepalanya kuat-kuat dan kemudian berkata, tidak sejak Tuan kedua, dia ada di sana. Apakah dia Tuan pertama pedang 9 kesengsaraan? Cerdas kata Chu Yang. Tubuh roh pedang itu bergetar dan sepertinya dia akan pingsan. Setelah 90.000 tahun, aku sangat terkejut sebelumnya. Roh pedang itu bergumam, hari ini, aku akhirnya merasakannya. Chu Yang menatapnya dengan kaget. Selain membentengi jiwaku yang saleh selamanya, hal apa lagi yang bisa dilakukannya? Chu Yang bertanya. Yang lain baik-baik saja. Kamu akan mengetahuinya pada waktunya, kata roh pedang dengan iri, sedih, dan tidak bisa berkata-kata. Ia menatap Chu Yang sebentar dan kemudian berkata, pergi dan cari tahu, aku ingin terus tidur. Kenapa aku tidur di saat yang tidak tepat seperti ini? Roh pedang itu menghela nafas. Seandainya kamu menelannya bersamaku, itu akan sangat bagus. Aku juga bisa berbagi manfaatnya dan kamu akan mengalami efek samping yang lebih ringan. Roh pedang menatap langit tanpa perasaan dan menghela nafas. Kemudian, ia perlahan berjalan ke sisi kolam pemurnian roh dan masuk ke dalam. Chu Yang mendengus dan memelototinya sambil berpikir, jangan bermimpi tentang itu. Segala sesuatu di depannya menjadi buram saat dia keluar dari dunia pikirannya. Air di sekelilingnya terus mengalir saat menyelimuti tubuh Chu Yang. Di depannya ada sebuah gua yang bersinar terang. Chu Yang membuka matanya lebar-lebar. Dia telah meninggalkan ilusi dan sekarang berada di tempat dia tenggelam dalam ilusi. Di luar gua misterius. Kaki kirinya sudah berada di dalam gua. Cahaya putih bersinar dari dalam. Itu penuh dengan misteri. Chu Yang menarik napas dan memeriksa tubuhnya. Dia menemukan bahwa tidak ada satupun luka di tubuhnya. Dalam ilusi, dia ingat dengan jelas bahwa dia telah ditusuk oleh ribuan pedang. Jadi, semuanya palsu. Chu Yang melihat pintu masuk gua yang hangat dan dia merasakan ketakutan melanda hatinya. Pada awalnya, Jimo, Gudu Sing, dan saudara-saudaranya yang lain semuanya meninggal sebelum dia. Orang tuanya juga meninggal dengan kematian yang mengerikan. Kematian tragis Mo Qingwu terlintas di matanya. Meskipun dia tahu ini semua palsu. Meskipun dia tahu bahwa dia telah melewati babak ini, tubuh Chu Yang masih menjadi dingin memikirkan hal ini. Itu terlalu mengerikan. Ilusi seperti ini akan menghancurkannya secara emosional. Meskipun itu hanya ilusi, Chu Yang tidak ingin mengalaminya lagi. Ujung pedang, dan punggung pedang terbang di depannya. Mereka semua dengan bersemangat mendesak Chu Yang untuk masuk ke dalam. Di dalam, terdengar dengungan pedang yang kuat. Itu seperti seorang anak kecil yang memanggil ibunya. Itu penuh dengan kerinduan. Namun Chu Yang ragu-ragu. Dia takut dengan pintu masuk gua ini. Dia ingin berbalik dan melarikan diri berkali-kali. Hari ini, Raja Neraka Chu yang biasanya tidak kenal takut akhirnya merasa takut. Dia takut mengalami serangan serupa jika dia masuk ke dalam. Matanya berkedip tapi akhirnya, dia melangkah masuk dengan kaki kirinya. Ketika dia mengambil langkah ini, dia dipenuhi energi. Chu yang secara alami merasa seolah-olah sedang melakukan misi bunuh diri. Namun, setelah dia masuk, dia menyadari bahwa tidak ada apa-apa. Selain air transparan yang mengalir, semuanya tenang. Chu yang bersemangat saat dia mengumpulkan seluruh energinya dan dengan hati-hati membuat persiapannya. Dia mengambil langkah kecil ke depan setiap saat. Dia tidak menemukan apapun. Dia secara alami tahu bahwa pemandangan mengerikan itu tidak akan muncul lagi. Namun, dia masih dalam kewaspadaan tinggi. Cahaya putih terang bersinar di depannya. Sesuatu yang berkilau sedang menari-nari. Ujung pedang, dan tulang belakang pedang semuanya berseru. Chu yang tidak berkata apa-apa.
Dia memang memberikan persetujuannya. Ujung pedang, dan punggung pedang tidak berani bertindak gegabah. Cahaya putih di depannya bersinar lebih terang dan berubah menjadi sesuatu yang tebal. Itu dipenuhi aura yang parah. Tidak peduli serangan apa yang digunakan, di depan cahaya putih ini, semuanya akan diblokir. Ini adalah pertahanan paling kuat di dunia. Chu yang berpikir, penjaga pedang. Dia berjalan menuju cahaya putih besar. Dengan setiap langkah yang diambilnya, bola putih itu menyusut. Dia mengambil 7 langkah ke depan. Cahaya putih hampir hilang seluruhnya. Di depan Chu Yang, ada platform batu kecil yang terbuat dari batu giok putih. Di peron, pedang patah tergeletak di sana dengan tenang dan tanpa bergerak. Ini adalah pelindung tangan seseorang. Kedua sisinya melengkung ke atas dan bentuknya anggun, kuno, dan murah hati. Bisa dibayangkan bagaimana jadinya jika ini dipasang pada badan pedang. Ia akan mampu menggunakan tangan yang memegang pedang secara menyeluruh dan mencegahnya terluka. Hati Chu yang tergerak saat penjaga pedang perlahan melayang ke arahnya. Itu memancarkan cahaya putih dan dalam cahaya putih ini, ia dipenuhi dengan emosi gembira. Anda datang, kata Chu yang pelan. Penjaga pedang berguling gembira di udara dan kemudian, berubah menjadi sinar cahaya putih, dan memasuki dantian Chu Yang. Ujung pedang, dan tulang belakang pedang kemudian dengan senang hati memasukinya juga. Di dantiannya, tubuh ilusi pedang 9 kesengsaraan tiba-tiba bersinar dengan cahaya yang cemerlang. Ujung pedang, tulang belakang pedang, dan pelindung pedang semuanya mengeras. Dalam benak Chu Yang, dia mendengar dentang yang berbeda. Cahaya dari pedang 9 kesengsaraan memudar saat ia kembali ke bentuk normalnya. Sebuah mantra mengalir ke dalam pikiran Chu Yang seperti air. Sosok manusia ilusi yang memegang pedang 9 kesengsaraan menari di udara. Ini adalah jurus keempat ilmu pedang 9 kesengsaraan ini milik penjaga pedang. Chu Yang memandang dengan serius saat dia menggumamkan mantra. Dinding baja dan gerbang perunggu belum mencapai akhir dari perselisihan, apa gunanya hidup ini? Awan 9 warna berkumpul bersamaan. Selama aku hidup, kamu tidak perlu khawatir. Penjaga pedang, lindungi. Bagian keempat dari pedang 9 kesengsaraan ada di tangannya.